Langkah kaki Ye Jinxia terhenti sejenak di depan gerbang megah itu. Napasnya masih terasa panas akibat pertengkaran yang baru saja terjadi di rumah keluarga Ye. Tetapi sorot matanya tetap dingin dan teguh. Seolah semua luka yang selama ini ia tahan telah membeku menjadi sesuatu yang tak lagi bisa digoyahkan oleh siapapun. Termasuk orang-orang yang dulu ia sebut keluarga. Penjaga di pintu masih menatapnya dengan ragu. Sementara bisik-bisik para tamu di sekitar mulai terdengar semakin jelas. Penuh ejekan dan keraguan. Seakan kehadirannya hanyalah sebuah lelucon yang tidak pantas berada di tempat semewah ini. Namun sebelum suasana semakin memanas, sebuah suara tenang namun berwibawa memotong udara. Langkah kaki seseorang mendekat dengan ritme pasti. Dan dalam sekejap suasana berubah drastis ketika semua orang menoleh, menyadari siapa yang datang. Pria itu berdiri di samping Ye Jinxia tanpa ragu. Tatapannya menyapu para penjaga dan tamu. Dengan dingin, aura yang ia bawa begitu menekan hingga tak seorang pun berani berbicara sembarangan, tanpa perlu banyak kata. Hanya satu kalimat pendek yang keluar dari bibirnya sudah cukup membuat penjaga itu pucat. Dia adalah tamu yang diundang. Tidak ada penjelasan tambahan. Tidak ada emosi yang berlebihan. Tetapi bobot dari kata-kata itu membuat suasana yang tadinya meremehkan berubah menjadi hening penuh kehati-hatian. Ye Jinxia tidak menoleh. Namun ia tahu siapa yang berdiri di sampingnya. Dan untuk sesaat, sesuatu yang aneh bergetar di dalam hatinya. Sesuatu yang selama ini ia coba tekan sedalam mungkin. Di sisi lain, Ye Jingwen yang baru saja tiba dengan penuh percaya diri, mengenakan gaun yang direbutnya, langsung membeku ketika melihat pemandangan itu. Wajahnya yang semula penuh senyum perlahan berubah kaku. Matanya menyipit, mencoba memahami situasi yang tidak sesuai dengan rencananya. Ia tidak pernah membayangkan bahwa Ye Jinxia, yang selama ini dianggapnya tidak lebih dari bayangan yang bisa diinjak kapan saja, justru akan berdiri di sana dengan seseorang yang bahkan tidak bisa ia dekati. Rasa tidak percaya bercampur dengan kemarahan mulai memenuhi dadanya. Dan tanpa sadar, kuku-kukunya menekan telapak tangannya sendiri. Sementara itu, di dalam aula yang dipenuhi cahaya kristal dan percakapan para elit, pesta ulang tahun Nyonya Besar Si telah dimulai dengan kemegahan yang luar biasa. Musik lembut mengalun. Para tamu berbincang dengan sopan. Tetapi di balik semua itu, arus kepentingan dan permainan kekuasaan mengalir tanpa terlihat. Kedatangan Ye Jinxia tidak hanya menjadi pusat perhatian karena statusnya yang dipertanyakan, tetapi juga karena kehadiran pria di sampingnya yang membuat semua orang tidak berani menganggapnya remeh lagi. Ran-Ran yang berdiri di sudut ruangan langsung berlari begitu melihatnya. Wajah kecilnya bersinar penuh kebahagiaan. Seolah semua formalitas dan aturan dunia orang dewasa tidak berarti apa-apa baginya. Ia memeluk Ye Jinxia dengan erat. Suaranya ceria tanpa beban. Memanggilnya dengan penuh ketulusan. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ekspresi Ye Jinxia sedikit melunak. Namun di balik momen sederhana itu, banyak mata yang mengamati. Mencoba menebak hubungan di antara mereka. Mencoba menyusun potongan-potongan informasi yang selama ini tersembunyi. Di sisi lain ruangan, keluarga Ye yang akhirnya berhasil masuk melalui koneksi mereka sendiri mulai merasakan tekanan yang tidak mereka duga. Mereka datang dengan keyakinan bahwa mereka akan menjadi pusat perhatian. Tetapi kenyataan justru berbalik arah. Orang-orang yang sebelumnya menyambut mereka kini tampak lebih tertarik pada sosok Ye Jinxia. Dan hal itu membuat wajah ayah Ye mengeras. Sementara ibunya berusaha mempertahankan senyum yang semakin terlihat dipaksakan. Ketika pembawa acara akhirnya mengumumkan momen penting malam itu, yaitu ucapan selamat dari tamu-tamu terhormat, suasana kembali berubah menjadi lebih formal. Satu per satu orang maju dengan kata-kata penuh pujian, tetapi perhatian semua orang tetap terpecah, menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Dan benar saja, ketika nama yang tidak terduga disebut, seluruh aula seolah berhenti bernapas. Ye Jinxia melangkah maju. Langkahnya tenang, tidak tergesa, tetapi setiap langkahnya terasa berat dengan makna yang
tak terlihat oleh banyak orang. Gaun yang ia kenakan, meskipun bukan yang paling mencolok, justru memancarkan keanggunan yang tidak bisa ditiru, seolah mencerminkan dirinya yang telah melalui begitu banyak hal. Ia berdiri di tengah aula, di bawah sorotan lampu, menghadapi tatapan ratusan orang tanpa sedikit pun gentar. Di sudut ruangan, Ye Jingwen menggigit bibirnya. Matanya dipenuhi kebencian yang hampir tak bisa disembunyikan lagi. Sementara di sisi lain, pria yang berdiri sejak tadi memperhatikan dengan tenang. Matanya dalam, seolah mencoba membaca sesuatu yang bahkan Ye Jinxia sendiri tidak sepenuhnya sadari. Dan ketika Ye Jinxia akhirnya membuka mulut untuk berbicara, suaranya yang tenang namun tegas menggema di seluruh ruangan, membawa serta semua luka, keberanian, dan keputusan yang telah ia kumpulkan selama ini. Malam itu bukan hanya tentang pesta ulang tahun, tetapi tentang awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya. Suara Ye Jinxia terdengar jernih dan stabil, tidak terlalu keras namun cukup untuk membuat seluruh aula terdiam, seolah setiap kata yang keluar dari bibirnya memiliki kekuatan untuk menembus kebisingan dan langsung menghantam hati siapapun yang mendengarnya. Saya datang malam ini bukan sebagai anggota keluarga Ye, bukan juga sebagai seseorang yang ingin mencari perhatian, tetapi sebagai tamu yang diundang secara sah. Kalimatnya sederhana, namun setiap kata terasa seperti pisau yang perlahan mengiris, terutama bagi keluarga Ye yang berdiri tidak jauh darinya. Wajah mereka berubah semakin tidak sedap dipandang. Seolah setiap detik keberadaan Ye Jinxia di panggung adalah tamparan keras bagi harga diri mereka. Ia berhenti sejenak, matanya menyapu seluruh ruangan, tidak mencari simpati, tidak pula menunjukkan keraguan, hanya keteguhan yang tak tergoyahkan. Selama bertahun-tahun, banyak orang yang berpikir bahwa saya tidak lebih dari bayangan yang bisa dihapus kapan saja. Seseorang yang keberadaannya hanya berguna selama masih bisa dimanfaatkan. Suasana semakin sunyi. Bahkan suara musik latar terasa menghilang. Semua orang terpaku. Tidak ada yang berani menyela. Namun malam ini, saya berdiri di sini bukan untuk membuktikan apa pun kepada mereka yang meremehkan saya, melainkan untuk menutup sebuah masa lalu yang tidak lagi layak untuk saya bawa ke depan. Kata-katanya tidak menyebut nama siapapun, tetapi semua orang tahu kepada siapa ia berbicara. Di sisi lain, tangan Ye Jingwen mulai gemetar, dadanya naik turun menahan amarah yang hampir meluap, sementara ibunya mencoba menahan situasi dengan senyum yang semakin kaku, berusaha menjaga citra keluarga di tengah tatapan publik yang mulai berubah arah. Ye Jinxia melanjutkan, suaranya tetap tenang. Namun kali ini ada sedikit kehangatan yang muncul ketika ia menoleh ke arah Nyonya Besar Si. Terima kasih atas undangannya. Kehormatan bagi saya untuk hadir di hari yang penting ini. Ia sedikit membungkuk, sikapnya penuh hormat, tidak berlebihan, namun cukup untuk menunjukkan kelas yang tidak bisa dipelajari hanya dari status atau kekayaan. Tepat ketika ia hendak mundur, suara lain tiba-tiba terdengar dari arah belakang. Tajam dan penuh emosi, memecah ketenangan yang telah tercipta. Berhenti di situ, Ye Jinxia. Semua orang menoleh, dan Ye Jingwen melangkah maju dengan wajah yang tidak lagi bisa menyembunyikan kebenciannya. Ia berjalan dengan cepat, gaun yang dikenakannya berayun mengikuti langkahnya, tetapi keanggunan yang seharusnya ada justru tertutup oleh aura agresif yang terpancar dari dirinya. Kamu benar-benar berani datang ke sini dan berbicara seolah-olah kamu tidak punya hubungan dengan keluarga Ye. Suaranya meninggi. Tidak peduli lagi dengan etika atau tempat ia berada. Kamu pikir hanya dengan beberapa kata, kamu bisa menghapus semua yang telah kamu nikmati dari keluarga kami. Tatapannya penuh tuduhan, mencoba menarik perhatian semua orang agar berpihak padanya. Namun Ye Jinxia tidak menunjukkan reaksi yang diharapkan. Ia hanya menatap Ye Jingwen dengan tenang, tanpa sedikit pun rasa bersalah. Seolah semua kata-kata itu tidak lagi memiliki kekuatan untuk melukainya. Menikmati, ulangnya pelan. Sebuah senyum tipis muncul di sudut bibirnya.
Namun senyum itu tidak mengandung kehangatan, melainkan ironi yang tajam. Kalau yang kamu maksud adalah hidup dengan identitas yang bukan milikku, diperlakukan sebagai alat untuk mempertahankan hubungan bisnis, dan kehilangan anakku tanpa sempat melihatnya untuk terakhir kali, maka ya, mungkin itu yang kamu sebut menikmati. Ruangan itu kembali sunyi, tetapi kali ini bukan karena ketegangan biasa, melainkan karena kata-kata yang terlalu berat untuk diabaikan begitu saja. Beberapa tamu mulai saling berpandangan. Bisik-bisik mulai terdengar. Dan suasana yang sebelumnya elegan berubah menjadi penuh intrik yang tak bisa disembunyikan lagi. Wajah Ye Jingwen memucat. Ia tidak menyangka Ye Jinxia akan mengungkapkan hal itu di depan umum. Dan untuk sesaat, ia kehilangan kata-kata. Namun sebelum ia sempat membalas, sebuah suara lain terdengar. Lebih dalam, lebih tenang, namun memiliki otoritas yang jauh lebih besar. Cukup. Pria yang sejak tadi berdiri di belakang melangkah maju, berdiri di samping Ye Jinxia. Kehadirannya langsung mengubah dinamika ruangan. Tidak ada yang berani memandangnya dengan sembarangan. Bahkan keluarga Ye pun tampak ragu untuk berbicara lebih jauh. Tatapannya beralih ke Ye Jingwen, dingin dan tanpa emosi. Ini adalah acara keluarga Si, bukan tempat untuk membuat keributan. Kalimatnya sederhana, tetapi maknanya jelas. Sebuah peringatan yang tidak perlu diulang dua kali. Ye Jingwen menggertakkan giginya. Namun ia tidak berani melanjutkan. Ia tahu bahwa melawan di hadapan pria itu hanya akan memperburuk posisinya. Dengan napas yang tertahan, ia akhirnya mundur. Tetapi matanya tetap menatap Ye Jinxia dengan kebencian yang semakin dalam. Sementara itu, di tengah semua perhatian yang tertuju padanya, Ye Jinxia tidak segera kembali ke tempatnya. Ia berdiri sejenak, seolah menyadari bahwa malam ini telah menjadi titik balik yang tidak bisa lagi ia hindari. Masa lalu yang selama ini ia coba tinggalkan kini telah terbuka di hadapan semua orang, dan tidak ada jalan untuk kembali. Namun di dalam dirinya, tidak ada penyesalan, hanya ada keheningan yang aneh, seolah untuk pertama kalinya, ia benar-benar bebas dari sesuatu yang selama ini membelenggunya tanpa ia sadari. Dan di sampingnya, pria itu tetap berdiri, tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi kehadirannya sendiri sudah cukup untuk membuat semua orang mengerti bahwa mulai malam ini, Ye Jinxia bukan lagi seseorang yang bisa disentuh sembarangan. Setelah ketegangan itu perlahan mereda, suasana aula kembali dipenuhi suara percakapan. Namun nada dan arah pembicaraan telah berubah sepenuhnya. Setiap sudut ruangan dipenuhi bisikan yang tidak lagi berfokus pada kemewahan pesta, melainkan pada sosok Ye Jinxia dan apa yang baru saja ia ungkapkan. Sementara keluarga Ye berdiri dalam lingkaran kecil yang terasa semakin sempit, seolah sorotan yang tadinya mereka harapkan kini berubah menjadi tekanan yang menyesakkan. Ayah Ye menahan amarahnya dengan susah payah. Rahangnya mengeras. Namun ia tidak berani membuat keributan lebih lanjut di tempat ini. Sedangkan ibunya mencoba mengatur ekspresi, tetapi kegelisahan di matanya tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Di sisi lain, Ye Jinxia telah kembali ke tempat duduknya, tetapi ketenangan yang ia tampilkan bukanlah ketenangan biasa, melainkan sesuatu yang lebih dalam, seperti seseorang yang telah memutuskan untuk tidak lagi melihat ke belakang. Ranran duduk di sampingnya dengan wajah ceria, sesekali menggenggam tangannya dengan polos, tanpa memahami sepenuhnya badai yang sedang berlangsung di antara orang-orang dewasa di sekitarnya. Sentuhan kecil itu, sederhana namun hangat, membuat Ye Jinxia sedikit menundukkan kepala. Matanya melembut sejenak sebelum kembali pada ketegasan semula. Tidak jauh dari mereka, pria itu duduk dengan sikap santai namun tetap memancarkan aura yang tidak bisa diabaikan. Tatapannya sesekali jatuh pada Ye Jinxia, seolah sedang menilai sesuatu yang perlahan mulai ia pahami, tetapi tidak ia ungkapkan. Ia bukan tipe orang yang mudah tertarik pada drama keluarga orang lain. Namun apa yang terjadi malam ini jelas bukan sesuatu yang biasa, dan wanita di depannya juga bukan seseorang yang bisa ia anggap
Sederhana. Tiba-tiba, seorang pelayan mendekat dengan hati-hati, membawa sebuah kotak kecil yang tampak elegan. Kemudian menyerahkannya kepada pria itu dengan sikap hormat. Tanpa banyak bicara, pria itu membuka kotak tersebut, memperlihatkan sebuah kalung yang berkilau halus di bawah cahaya lampu. Tidak mencolok, tetapi memiliki keindahan yang tenang dan berkelas. Ia tidak langsung memberikan penjelasan, hanya menoleh ke arah Ye Jinxia, lalu mengulurkan kalung itu kepadanya. Hadiah untuk nenek, tetapi kamu yang memberikannya, ucapnya singkat. Ye Jinxia sedikit terkejut, alisnya berkerut halus. Ini terlalu berharga. Tidak untuk seseorang yang berdiri di sana barusan tanpa mundur sedikit pun, jawabnya. Datar, seolah hal itu bukan sesuatu yang perlu diperdebatkan. Beberapa pasang mata yang memperhatikan dari kejauhan langsung menangkap momen itu. Dan sekali lagi, bisik-bisik mulai menyebar. Kali ini dengan nada yang lebih penuh spekulasi. Tidak ada yang tahu pasti hubungan antara mereka, tetapi jelas bahwa pria itu memberikan perlakuan yang tidak biasa kepada Ye Jinxia. Sementara itu, di sisi lain ruangan, Ye Jingwen yang sejak tadi menahan diri akhirnya tidak bisa lagi mengabaikan situasi. Ia melihat kalung itu, melihat bagaimana pria tersebut memberikannya kepada Ye Jinxia tanpa ragu, dan rasa iri yang membakar hatinya hampir membuatnya kehilangan kendali. Ia melangkah mendekat lagi, tetapi kali ini langkahnya lebih terukur. Senyum tipis dipaksakan di wajahnya, mencoba menutupi emosi yang bergolak di dalam. Saudari, katanya dengan nada yang dibuat lembut, meskipun jelas terasa dibuat-buat, kamu benar-benar beruntung malam ini. Ye Jinxia mengangkat pandangannya, menatap Ye Jingwen dengan tenang, tidak menjawab. Seolah menunggu apa yang sebenarnya ingin dikatakan. Namun keberuntungan seperti ini biasanya tidak bertahan lama. Lanjut Ye Jingwen, suaranya perlahan berubah lebih dingin, terutama jika didasarkan pada sesuatu yang tidak jelas. Kalimat itu penuh sindiran, tetapi juga mengandung ancaman terselubung. Beberapa orang di sekitar mulai memperhatikan lagi, menunggu apakah konflik akan kembali terjadi. Namun kali ini, Ye Jinxia tidak terpancing. Ia hanya berdiri perlahan, memegang kalung itu dengan ringan, lalu menatap Ye Jingwen dengan tatapan yang jauh lebih dalam dari sebelumnya. Kalau kamu datang hanya untuk mengatakan hal itu, maka kamu telah menyia-nyiakan waktumu sendiri. Nada suaranya tidak tinggi, tetapi cukup untuk membuat Ye Jingwen terdiam sejenak. Tidak ada emosi berlebihan, tidak ada kemarahan, hanya ketegasan yang tidak memberi ruang untuk dibantah. Kemudian tanpa menunggu respons, Ye Jinxia berbalik dan berjalan menuju arah Nyonya Besar. Setiap langkahnya mantap, seolah seluruh ruangan hanyalah latar belakang dari jalannya sendiri. Ketika ia tiba di depan wanita tua yang menjadi pusat acara malam itu, ia sedikit menunduk, lalu dengan gerakan yang anggun, menyerahkan kalung tersebut. Nyonya Besar, ini untuk Anda, ucapnya dengan sopan. Nyonya Besar menatapnya dengan mata yang tajam namun penuh makna, lalu menerima kalung itu dengan perlahan. Senyum tipis muncul di wajahnya, bukan senyum formal, melainkan sesuatu yang lebih pribadi, seolah ia melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Anak ini, katanya pelan, tetapi cukup untuk didengar oleh orang-orang terdekat, tidak buruk. Kalimat sederhana itu langsung menimbulkan gelombang baru di dalam ruangan. Pengakuan dari Nyonya Besar bukanlah sesuatu yang bisa dianggap sepele, dan bagi banyak orang, itu lebih berharga daripada pujian apapun. Di kejauhan, keluarga Ye semakin tidak tenang. Mereka datang dengan harapan meningkatkan status mereka, tetapi yang terjadi justru sebaliknya. Nama Ye Jinxia yang seharusnya mereka tekan kini justru terangkat dengan cara yang tidak mereka duga. Sementara itu, pria yang sejak tadi memperhatikan hanya menyandarkan tubuhnya sedikit ke kursi. Matanya tetap mengikuti sosok Ye Jinxia. Dan untuk pertama kalinya, ada sesuatu yang berbeda di tatapannya. Bukan sekadar ketertarikan atau penilaian, tetapi sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang perlahan mulai tumbuh tanpa ia sadari. Dan malam itu,
Tanpa disadari oleh banyak orang, sebuah keseimbangan lama telah mulai bergeser, membawa mereka semua menuju arah yang tidak lagi bisa dikendalikan oleh siapa pun. Setelah pujian singkat dari nyonya besar si itu menyebar seperti riak halus di permukaan air, suasana aula berubah menjadi lebih halus namun penuh perhitungan. Para tamu yang sebelumnya hanya menonton kini mulai bergerak mendekat secara perlahan, masing-masing dengan tujuan tersembunyi. Beberapa ingin menjalin hubungan, beberapa ingin memastikan posisi, dan beberapa lainnya sekadar ingin melihat lebih dekat siapa sebenarnya wanita yang mampu membuat nyonya besar si memberikan penilaian langsung seperti itu. Ye Jinxia tetap berdiri dengan sikap tenang, tidak terburu-buru kembali, tidak pula menunjukkan rasa bangga. Seolah semua perhatian itu tidak lebih dari sesuatu yang sementara. Namun di balik ketenangan itu, perubahan mulai terasa. Beberapa tokoh penting dalam dunia bisnis yang sebelumnya bahkan tidak akan meliriknya kini mulai menyapanya dengan sopan. Menyebut namanya dengan nada yang berbeda, lebih hati-hati, lebih penuh pertimbangan. Mereka tidak lagi melihatnya sebagai seseorang dari keluarga Ye, melainkan sebagai individu yang memiliki nilai sendiri, sesuatu yang jauh lebih sulit dikendalikan. Di sisi lain ruangan, Ayah Ye akhirnya tidak bisa menahan diri lagi. Ia melangkah mendekat, dengan wajah yang berusaha tetap tenang, namun ketegangan di garis wajahnya sangat jelas terlihat. Ketika ia berdiri di depan Ye Jinxia, suasana di sekitar mereka langsung menjadi lebih sunyi. Orang-orang yang berada di dekatnya secara naluriah memperlambat percakapan. Mereka ingin mendengar apa yang akan terjadi. Kamu sudah cukup membuat keributan malam ini, ucapnya pelan. Namun setiap kata mengandung tekanan yang berat. Jangan lupa dari mana kamu berasal. Ye Jinxia menatapnya tanpa ekspresi. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa hormat yang dulu selalu ia tunjukkan. Hanya jarak yang dingin. Saya tahu persis dari mana saya berasal. Justru karena itu saya tidak akan kembali. Kalimat itu sederhana, tetapi seperti garis tegas yang tidak bisa dihapus lagi. Wajah Ayah Ye langsung berubah. Matanya mengeras. Namun sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, sebuah suara lain memotong. Tenang namun jelas memiliki bobot yang lebih besar. Kalau Anda datang untuk mengganggu tamu saya, maka Anda salah tempat. Pria itu berdiri tidak jauh dari mereka. Kini melangkah mendekat dengan santai. Tetapi setiap langkahnya membuat suasana semakin menegang. Ia tidak menatap Ye Jinxia, melainkan langsung mengunci pandangannya pada Ayah Ye. Seolah semua yang perlu ia katakan hanya ditujukan pada satu orang. Ayah Ye terdiam sejenak, jelas tidak nyaman dengan situasi ini. Tetapi ia tetap mencoba mempertahankan posisinya. Ini urusan keluarga kami. Mulai sekarang, jawab pria itu tanpa menaikkan suara. Bukan lagi. Tidak ada ancaman yang diucapkan secara langsung. Tetapi makna di balik kalimat itu begitu jelas hingga membuat beberapa orang di sekitar menahan napas. Hubungan antara Ye Jinxia dan keluarga Ye yang selama ini menjadi alasan untuk mengendalikannya, kini diputuskan di depan umum dengan cara yang tidak bisa ditarik kembali. Ayah Ye akhirnya tidak berkata apa-apa lagi. Ia menatap Ye Jinxia untuk terakhir kalinya malam itu, lalu berbalik pergi dengan langkah cepat, seolah jika ia tinggal lebih lama, ia akan kehilangan lebih banyak lagi. Di kejauhan, Ye Jingwen yang menyaksikan semuanya hampir tidak bisa mempercayai apa yang terjadi. Segala sesuatu yang ia bangun dalam pikirannya runtuh satu persatu. Dan yang tersisa hanyalah rasa tidak terima yang semakin dalam. Ia menggenggam gaunnya dengan kuat. Matanya terus mengikuti Ye Jinxia. Kebencian yang kini bercampur dengan sesuatu yang lebih berbahaya. Keinginan untuk merebut kembali apapun yang telah hilang darinya. Sementara itu, Ye Jinxia tetap berdiri di tempatnya. Tidak mengejar, tidak menoleh. Seolah masa lalu itu benar-benar telah ia lepaskan. Namun ketika ia akhirnya menghela napas pelan, ada sedikit kelelahan yang muncul. Sesuatu yang hanya bisa dilihat oleh seseorang yang cukup dekat. Pria di sampingnya menatapnya sejenak, lalu berkata dengan nada datar, "Kamu bisa pergi."
Lebih awal jika ingin. Ye Jinxia menggeleng pelan. Tidak perlu. Ia menatap ke arah aula yang masih dipenuhi orang. Matanya kembali jernih. Kalau saya pergi sekarang, mereka akan mengira saya kalah. Pria itu tidak langsung menjawab. Untuk sesaat, ia hanya menatapnya. Lalu sudut bibirnya sedikit terangkat. Hampir tidak terlihat. Kalau begitu, jangan kalah. Tidak ada janji. Tidak ada kata-kata manis. Tetapi cukup untuk membuat sesuatu di dalam diri. Ye Jinxia bergerak sedikit. Tak lama kemudian, lampu aula perlahan diredupkan, menandakan dimulainya sesi berikutnya. Dari acara tersebut, musik berubah menjadi lebih lembut, dan perhatian semua orang kembali terpusat ke panggung utama. Namun di balik semua itu, arus bawah yang telah terbentuk tidak akan hilang begitu saja. Malam itu belum selesai, dan bagi Ye Jinxia, ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar menghadiri sebuah pesta. Lampu yang meredup membuat seluruh aula terbungkus dalam cahaya keemasan yang lembut. Bayangan para tamu memanjang di lantai marmer, dan musik perlahan berubah menjadi alunan yang lebih dalam, seolah mengantar semua orang memasuki bagian inti dari malam itu. Pembawa acara kembali naik ke panggung. Suaranya tenang namun penuh wibawa. Ketika mengumumkan sesi lelang amal yang menjadi tradisi keluarga Si, sebuah ajang yang bukan hanya tentang sumbangan, tetapi juga tentang kekuatan, status, dan siapa yang berani menunjukkan dirinya di hadapan semua orang. Satu persatu barang langka diperlihatkan, mulai dari lukisan tua hingga perhiasan antik. Angka yang disebutkan semakin tinggi, dan setiap kali palu diketuk, tepuk tangan ringan terdengar. Tetapi perhatian banyak orang tetap terpecah, tidak benar-benar fokus pada barang yang dilelang, melainkan pada sosok-sosok tertentu yang menjadi pusat perhatian malam ini. Dan di antara mereka, Ye Jinxia jelas berada di posisi yang tidak bisa diabaikan lagi. Ketika sebuah kotak beludru hitam dibawa ke atas panggung, suasana berubah sedikit. Di dalamnya terdapat sebuah cincin giok tua, warnanya dalam dan jernih, memancarkan aura yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata biasa. Pembawa acara menyebutkan bahwa cincin itu berasal dari koleksi pribadi keluarga Si dan memiliki sejarah panjang, sesuatu yang membuat banyak orang langsung tertarik. Harga pembuka disebutkan, dan dalam sekejap beberapa tangan terangkat. Angka naik dengan cepat. Persaingan terjadi tanpa banyak kata, hanya isyarat kecil yang penuh makna. Ye Jinxia memperhatikan dari tempatnya duduk, tidak menunjukkan minat yang jelas, tetapi matanya tidak lepas dari cincin itu, seolah ada sesuatu yang menariknya tanpa ia sadari. Di sisi lain, Ye Jingwen juga memperhatikan, namun bukan karena nilai cincin itu, melainkan karena kesempatan. Ia melirik ke arah Ye Jinxia, kemudian ke arah pria di sampingnya. Sebuah rencana perlahan terbentuk di benaknya. Tanpa ragu, ia mengangkat tangannya dan menyebut angka yang lebih tinggi. Suaranya cukup keras untuk menarik perhatian. Beberapa orang menoleh, sedikit terkejut melihat keberaniannya, tetapi tidak ada yang terlalu memikirkan. Hingga Ye Jingwen kembali menaikkan harga tanpa menunggu lama, seolah ingin memastikan bahwa semua orang tahu ia adalah bagian dari permainan ini. Namun yang ia tunggu bukanlah cincin itu. Ia menunggu reaksi. Dan benar saja, beberapa detik kemudian, sebuah suara lain terdengar. Lebih tenang, tetapi jauh lebih pasti. Menyebut angka yang langsung membuat seluruh ruangan sedikit bergetar. Semua mata beralih ke arah suara itu. Dan seperti yang sudah diduga oleh banyak orang, pria itu yang berbicara, tidak ada ekspresi berlebihan di wajahnya. Seolah angka sebesar itu tidak berarti apa-apa. Baginya, Ye Jingwen tersenyum tipis. Matanya berkilat, lalu kembali menaikkan harga. Kali ini lebih agresif. Mencoba memancing lebih jauh. Beberapa orang mulai menyadari bahwa ini bukan sekadar lelang biasa, tetapi sesuatu yang lebih personal. Namun sebelum situasi itu berkembang lebih jauh, sebuah suara yang tidak terduga muncul, menghentikan ritme yang sedang terbentuk. Saya yang akan mengambilnya. Semua orang menoleh.
Ye Jinxia berdiri. Tidak ada keraguan di wajahnya. Tidak ada emosi yang berlebihan. Hanya keputusan yang sudah bulat. Ia menyebut angka yang lebih tinggi. Cukup untuk membuat beberapa orang menarik napas. Tetapi yang lebih mengejutkan bukanlah jumlahnya, melainkan fakta bahwa ia memilih untuk terlibat. Pria di sampingnya menoleh sedikit, menatapnya, tetapi tidak menghentikannya. Ye Jingwen terdiam sejenak, jelas tidak menyangka langkah ini. Ia mengerutkan kening, mencoba membaca situasi. Tetapi sebelum ia bisa memutuskan langkah berikutnya, palu sudah diketuk. Cincin itu jatuh ke tangan Ye Jinxia. Tepuk tangan terdengar, tetapi kali ini lebih keras, lebih panjang. Bukan hanya karena nilai lelang, tetapi karena momen yang baru saja terjadi. Banyak orang mulai melihatnya dengan cara yang berbeda. Tidak lagi sebagai seseorang yang kebetulan berada di sana, tetapi sebagai seseorang yang memiliki keberanian untuk berdiri sejajar dengan mereka. Ketika kotak itu akhirnya dibawa kepadanya, Ye Jinxia menerimanya dengan tenang. Ia membuka sedikit, menatap cincin giok itu, dan untuk sesaat, ada sesuatu yang bergetar di matanya. Sesuatu yang tidak sepenuhnya bisa ia sembunyikan. Ia teringat tentang sesuatu yang telah lama ia kubur. Namun ia menutup kotak itu kembali. Ekspresinya kembali seperti semula, seolah momen itu tidak pernah terjadi. Di sampingnya, pria itu berkata pelan, "Kamu tidak perlu membuktikan apapun." Ye Jinxia tidak langsung menjawab. Ia menatap ke depan. Suaranya tenang. "Saya tidak sedang membuktikan." Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan, "Saya hanya mengambil kembali sesuatu yang seharusnya tidak pernah hilang." Kalimat itu terdengar sederhana, tetapi bagi seseorang yang benar-benar memperhatikan, maknanya jauh lebih dalam. Dan di sudut ruangan, Ye Jingwen berdiri diam. Matanya tidak lagi hanya dipenuhi kebencian, tetapi juga ketidakpastian yang mulai merayap. Karena untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa Ye Jinxia bukan lagi seseorang yang bisa ia kendalikan atau hancurkan dengan mudah. Malam itu terus berjalan, tetapi arah cerita telah berubah, dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa kembali ke titik semula. Kotak beludru itu masih berada di tangan Ye Jinxia ketika musik kembali mengalun. Namun kali ini suasana terasa berbeda, lebih dalam, lebih penuh tekanan yang tak terlihat. Ia tidak segera kembali duduk, melainkan berdiri sejenak. Jemarinya menahan kotak itu dengan tenang, seolah benda kecil itu membawa sesuatu yang jauh lebih berat daripada sekadar nilai materi. Di sekelilingnya, percakapan kembali hidup, tetapi jelas semua orang kini memperhatikan setiap geraknya dengan lebih cermat, mencoba membaca apa yang sebenarnya tersembunyi di balik sikapnya yang tenang. Pria di sampingnya tidak berkata apa-apa lagi, tetapi kehadirannya tetap seperti bayangan yang tidak bisa diabaikan. Sebuah perlindungan tanpa bentuk yang membuat siapapun berpikir dua kali sebelum mendekat terlalu jauh. Namun justru karena itu, beberapa orang mulai mencoba mendekati dengan cara yang lebih halus. Senyum sopan, ucapan ringan, dan kata-kata yang terdengar biasa tetapi penuh maksud. Salah satu dari mereka adalah seorang pria parubaya yang dikenal luas di dunia bisnis. Ia datang dengan sikap ramah, mengangguk sedikit kepada Ye Jinxia sebelum berbicara. "Nona, Ye, malam ini Anda benar-benar mengejutkan banyak orang." Nada suaranya halus, tetapi matanya tajam, jelas sedang menilai. Ye Jinxia menjawab dengan singkat dan sopan, tidak memberi ruang terlalu banyak, tetapi juga tidak menutup pintu sepenuhnya. Percakapan singkat itu segera menarik perhatian beberapa orang lain. Dan dalam waktu singkat, lingkaran kecil mulai terbentuk di sekitarnya. Ia tidak menghindar, tetapi juga tidak menunjukkan ketertarikan berlebihan. Menjaga jarak yang tepat, cukup untuk tetap berada di dalam permainan tanpa kehilangan kendali. Di sisi lain, Ye Jingwen tidak bisa lagi menahan dirinya. Ia melihat bagaimana Ye Jinxia kini dikelilingi oleh orang-orang yang sebelumnya bahkan tidak akan menyebut namanya, dan rasa iri itu berubah menjadi sesuatu yang lebih gelap. Ia melangkah menjauh dari keramaian, menarik napas dalam-dalam,
mencoba menenangkan diri. Tetapi pikirannya justru semakin kacau. Ia teringat kata-kata Ye Jinxia tadi, tentang anak yang tidak pernah sempat ia lihat. Sebuah detail yang sebelumnya ia anggap tidak penting kini terasa seperti celah. Sesuatu yang bisa ia manfaatkan. Perlahan, sebuah senyum tipis muncul di wajahnya. Bukan senyum bahagia, melainkan senyum seseorang yang baru saja menemukan cara untuk menyerang. Tanpa membuang waktu, ia mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat, lalu mengirimkannya. Setelah itu, ia kembali ke dalam aula. Wajahnya kembali dipenuhi ekspresi percaya diri, seolah tidak ada yang berubah. Sementara itu, Ye Jinxia akhirnya kembali ke tempat duduknya. Ran-Ran yang sejak tadi menunggu langsung mendekat. Matanya tertuju pada kotak di tangan Ye Jinxia, penuh rasa ingin tahu yang polos. Itu apa? Tanyanya dengan suara kecil. Ye Jinxia membuka sedikit kotak itu, memperlihatkan cincin giok tersebut. Ran-Ran menatapnya dengan kagum. Matanya berbinar. Cantik sekali. Untuk sesaat, Ye Jinxia hanya menatap cincin itu tanpa berkata apa-apa. Ingatan yang tadi sempat muncul kini kembali menghantui. Lebih jelas, lebih tajam. Sebuah kamar putih, suara tangisan yang hanya terdengar sekali. Lalu keheningan yang panjang. Jari-jarinya sedikit mengencang tanpa ia sadari. Pria di sampingnya memperhatikan perubahan kecil itu. Tetapi ia tidak bertanya. Ia hanya berkata pelan. Kalau sesuatu itu penting, jangan biarkan orang lain mengambilnya lagi. Ye Jinxia menutup kotak itu perlahan. Menarik napas dalam. Lalu mengangguk sedikit. Bukan sebagai jawaban untuknya, tetapi lebih seperti pengakuan kepada dirinya sendiri. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, suara gaduh terdengar dari arah pintu masuk aula. Beberapa orang menoleh, percakapan terhenti. Dan dalam hitungan detik, perhatian seluruh ruangan kembali terpusat ke satu titik. Seorang wanita tua masuk dengan langkah cepat. Wajahnya penuh kemarahan yang tidak disembunyikan sedikit pun. Diikuti oleh beberapa orang yang tampak panik mencoba menenangkannya. Itu dia, teriak wanita itu. Suaranya tajam dan menggema di seluruh ruangan. Jarinya langsung menunjuk ke arah Ye Jinxia. Wanita itu, dia membunuh cucuku. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar di tengah suasana yang sebelumnya elegan. Semua orang terdiam. Beberapa langsung saling berpandangan, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ye Jinxia tidak bergerak. Ia hanya duduk di tempatnya. Matanya perlahan terangkat, menatap wanita tua itu dengan tatapan yang tidak menunjukkan kepanikan, tetapi juga tidak sepenuhnya tenang. Ran-Ran yang berada di sampingnya langsung memegang tangannya lebih erat. Wajah kecilnya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Di sisi lain, Ye Jingwen berdiri tidak jauh dari sana, menatap dengan ekspresi yang sulit dibaca. Tetapi sudut bibirnya sedikit terangkat, hampir tidak terlihat. Sementara itu, pria di samping Ye Jinxia sudah berdiri. Langkahnya maju setengah langkah. Berdiri di depan Ye Jinxia tanpa banyak kata. Tatapannya dingin mengarah pada wanita tua itu. Namun wanita itu tidak berhenti. Air matanya jatuh. Tetapi suaranya tetap keras, penuh emosi. Dia adalah ibu dari anak itu. Dia yang menyebabkan kematian cucuku. Jangan biarkan dia berpura-pura di sini. Aula itu kembali sunyi. Tetapi kali ini sunyi yang dipenuhi ketegangan yang jauh lebih berat daripada sebelumnya. Tidak ada yang tahu kebenaran di balik tuduhan itu. Tetapi satu hal yang pasti, malam yang seharusnya menjadi perayaan kini telah berubah menjadi medan konfrontasi yang tidak bisa dihindari. Dan di tengah semua itu, Ye Jinxia akhirnya berdiri. Ye Jinxia berdiri perlahan. Gerakannya tidak tergesa namun penuh kendali. Seolah setiap langkah yang ia ambil telah dipertimbangkan sejak lama. Bukan karena ia sudah mengetahui kejadian ini akan datang, melainkan karena ia sudah terbiasa menghadapi badai yang tiba tanpa peringatan. Tatapannya jatuh pada wanita tua itu. Tidak ada kepanikan, tidak pula kemarahan yang meledak, hanya sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang telah lama terkubur dan kini dipaksa muncul ke permukaan.
Seluruh aula menahan napas. Tidak ada yang berani menyela. Bahkan musik telah berhenti sepenuhnya, menyisakan keheningan yang menekan. Wanita tua itu terhuyung satu langkah ke depan. Tangannya gemetar saat menunjuk. Kamu. Kamu bahkan tidak menangis saat anak itu lahir. Kamu bahkan tidak mencarinya. Sekarang. Kamu berdiri di sini. Memakai gaun indah. Berpura-pura menjadi orang terhormat. Bisikan mulai menyebar. Semakin cepat. Semakin liar. Membentuk gelombang opini yang tidak terkendali. Beberapa tatapan mulai berubah. Tidak lagi sekadar penasaran. Tetapi mengandung keraguan. Bahkan tuduhan. Namun Ye Jinxia tetap diam sejenak. Ia tidak langsung membela diri. Ia tidak menyangkal. Ia hanya menatap wanita itu. Seolah mencoba melihat lebih dalam dari sekadar kata-kata yang dilontarkan. Kemudian akhirnya, ia berbicara. Siapa yang memberitahumu bahwa aku tidak menangis? Suaranya tidak keras, tetapi cukup untuk membuat semua orang kembali terdiam. Kalimat itu tidak terdengar seperti pembelaan, melainkan seperti sesuatu yang jauh lebih berat. Wanita tua itu tertegun sesaat, jelas tidak menyangka jawaban seperti itu. Ye Jinxia melangkah satu langkah ke depan, mendekati wanita itu. Jarak di antara mereka semakin dekat, tetapi tidak ada ancaman dalam gerakannya. Hanya kejelasan yang tak bisa dihindari lagi. Kamu tidak ada di sana. Lanjutnya pelan. Jadi jangan bicara seolah kamu tahu apa yang terjadi. Nada suaranya tetap tenang, tetapi ada getaran halus yang tidak bisa sepenuhnya disembunyikan. Sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang benar-benar memperhatikan. Di belakangnya, pria itu tetap berdiri, tidak mengganggu, tetapi jelas siap melangkah jika diperlukan. Tatapannya tidak pernah lepas dari situasi di depan, dingin dan tajam seperti biasa. Wanita tua itu menggertakkan giginya. Emosinya tidak mereda. Kalau begitu jelaskan. Jelaskan, kenapa anak itu mati. Jelaskan kenapa kamu tidak pernah kembali. Jelaskan kenapa kamu bisa berdiri di sini seolah tidak terjadi apa-apa. Tekanan di dalam ruangan semakin berat. Semua orang menunggu. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, Ye Jinxia tidak langsung menjawab. Ia menundukkan pandangannya sebentar. Tangannya menggenggam kotak kecil itu lebih erat. Seolah benda itu adalah satu-satunya yang bisa menahannya tetap berdiri. Kemudian perlahan, ia mengangkat wajahnya lagi. Karena aku tidak diberi kesempatan. 4 kata itu jatuh dengan tenang. Tetapi dampaknya jauh lebih besar daripada teriakan apa pun. Beberapa orang langsung mengernyit. Mencoba memahami maksudnya. Wanita tua itu juga terdiam sesaat. Jelas tidak menyangka arah pembicaraan akan berbelok seperti ini. Ye Jinxia melanjutkan. Suaranya tetap stabil. Tetapi kini setiap kata terasa seperti membuka luka lama yang belum pernah benar-benar sembuh. Aku melahirkan dalam kondisi setengah sadar. Ketika aku bangun, anak itu sudah tidak ada. Ia berhenti sejenak. Napasnya terdengar lebih dalam. Mereka bilang dia mati. Tanpa penjelasan. Tanpa aku bisa melihatnya. Tanpa aku bisa memegangnya. Ruangan itu sunyi total. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berbicara. Dan ketika aku mencoba mencari tahu, lanjutnya, matanya perlahan beralih ke arah keluarga Ye di kejauhan. Tatapannya dingin. Aku diberitahu untuk diam. Karena itu lebih baik untuk semua orang. Kata baik diucapkannya dengan ironi yang begitu jelas hingga tidak perlu dijelaskan lagi. Wajah ayah Ye langsung berubah. Sementara ibunya tampak pucat. Jelas tidak siap menghadapi kenyataan yang diungkap di depan publik seperti ini. Ye Jingwen yang berdiri di sisi lain juga membeku. Ekspresi percaya dirinya runtuh dalam sekejap. Ia tidak menyangka bahwa serangan yang ia rancang akan berbalik secepat ini. Wanita tua itu terdiam. Napasnya tidak teratur. Matanya mulai menunjukkan keraguan yang sebelumnya tidak ada. Jadi sekarang kamu datang ke sini. Suara Ye Jinxia tetap tenang, tetapi lebih tegas. Menuduhku sebagai pembunuh. Berdasarkan apa? Tidak ada emosi meledak. Tidak ada teriakan. Tetapi justru ketenangan itu yang membuat katanya terasa lebih berat.
Wanita tua itu mundur satu langkah tanpa sadar. Di belakang, beberapa tamu mulai saling berbisik lagi. Tetapi kali ini nadanya berbeda. Bukan lagi tuduhan, melainkan kebingungan, bahkan simpati. Dan tepat ketika suasana mulai bergeser, sebuah suara lain tiba-tiba terdengar, lebih dingin, lebih terukur, namun membawa ancaman yang tidak bisa diabaikan. Kalau begitu, bagaimana kalau kita buka kebenarannya malam ini juga? Semua orang menoleh. Seorang pria berdiri di dekat pintu masuk. Wajahnya tidak asing bagi sebagian orang. Dan kehadirannya langsung membuat beberapa tokoh penting di ruangan itu berubah ekspresi. Matanya tertuju langsung pada Ye Jinxia. Dan senyum tipis di wajahnya tidak mengandung kehangatan sedikit pun. Pria itu melangkah masuk dengan tenang. Sepatu kulitnya memantulkan cahaya lampu kristal. Setiap kali menyentuh lantai marmer, suaranya tidak keras namun cukup untuk menguasai ruang yang sudah tegang. Sudah lama sekali sejak terakhir kita bertemu. Tatapannya tidak berpindah dari Ye Jinxia, seolah seluruh ruangan hanyalah latar yang tidak penting baginya. Beberapa orang di antara tamu mulai saling berbisik dengan nada yang jauh lebih hati-hati. Karena mereka mengenal siapa pria ini dan apa artinya kehadirannya dalam situasi seperti ini. Ye Jinxia tidak menunjukkan keterkejutan, tetapi jari-jarinya yang menggenggam kotak kecil itu sedikit mengencang. Sebuah reaksi kecil yang nyaris tidak terlihat, kecuali bagi seseorang yang benar-benar memperhatikannya. Pria di sampingnya mempersempit tatapannya. Aura di sekelilingnya langsung berubah lebih dingin, lebih waspada. Song Yuze. Akhirnya nama itu disebut dengan pelan, tanpa emosi berlebihan, tetapi cukup untuk membuat beberapa orang menarik napas pelan. Song Yuze tersenyum tipis, seolah puas mendengar namanya keluar dari bibir Ye Jinxia. Aku pikir kamu akan menghindar seumur hidup, tapi ternyata kamu justru memilih tempat seperti ini untuk membuka semuanya. Ia berhenti beberapa langkah dari mereka, menjaga jarak yang cukup. Namun kehadirannya sudah cukup untuk menekan suasana. Wanita tua yang sebelumnya menuduh Ye Jinxia langsung menoleh padanya. Wajahnya dipenuhi harapan yang bercampur emosi. Tuan Song, Anda tahu, bukan? Anda tahu apa yang terjadi waktu itu? Suaranya hampir memohon, seolah pria ini adalah satu-satunya yang bisa memberinya jawaban. Song Yuze tidak langsung menjawab. Ia hanya melirik sekilas ke arah wanita itu, lalu kembali menatap Ye Jinxia. Aku memang tahu sesuatu. Kalimatnya ringan, tetapi mengandung sesuatu yang membuat udara terasa lebih berat. Di sudut ruangan, keluarga Ye mulai terlihat gelisah. Ayah Ye melangkah setengah langkah maju, seolah ingin menghentikan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Tetapi ia ragu, jelas tidak yakin apakah intervensinya akan memperbaiki atau justru memperburuk situasi. Waktu itu, lanjut Song Yuze dengan nada yang tetap tenang. Ada banyak hal yang tidak pernah dijelaskan dengan benar. Ia memasukkan tangannya ke saku. Sikapnya santai, tetapi matanya tajam. Dan sebagian orang di ruangan ini mungkin sudah lama berharap kebenaran itu tidak pernah muncul. Beberapa tatapan langsung mengarah ke keluarga Ye. Tekanan yang mereka rasakan semakin jelas, tidak lagi bisa disembunyikan di balik senyum formal. Ye Jinxia menatap Song Yuze tanpa berkedip. Kalau kamu datang hanya untuk mengatakan hal-hal setengah jadi, lebih baik kamu tidak datang sama sekali. Senyum Song Yuze sedikit melebar, tetapi tidak hangat. Masih sama seperti dulu, tidak sabaran. Ia menghela napas pelan, lalu berkata, baiklah. Kalau kamu ingin semuanya jelas. Ia memberi isyarat kecil. Seorang pria lain yang sejak tadi berdiri di dekat pintu segera maju, membawa sebuah tablet. Layar itu dinyalakan, dan dalam beberapa detik, gambar mulai ditampilkan di layar besar aula. Cukup besar untuk dilihat oleh semua orang. Ruangan itu langsung menjadi sunyi. Rekaman dari sebuah rumah sakit. Tanggalnya jelas terlihat. Suara samar mesin medis terdengar. Dan di layar terlihat sosok Ye Jinxia yang terbaring lemah. Wajahnya pucat. Napasnya tidak stabil. Beberapa orang langsung menahan napas. Tidak menyangka bahwa sesuatu yang begitu pribadi akan ditampilkan di depan umum. Namun itu belum semuanya.
Beberapa detik kemudian, rekaman berganti. Seorang dokter berbicara dengan seseorang di luar ruangan. Wajah orang itu tidak sepenuhnya terlihat, tetapi suaranya cukup jelas. Anak itu masih hidup. Kalimat itu seperti petir kedua yang menyambar. Seluruh ruangan gempar. Wanita tua itu langsung mundur satu langkah. Matanya melebar. Tangannya gemetar hebat. Masih hidup. Di sisi lain, wajah ayah Ye benar-benar berubah. Tidak ada lagi usaha untuk menutupi apapun. Kepanikan yang nyata muncul di matanya. Rekaman terus berjalan. Pastikan tidak ada yang tahu. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan, tetapi cukup jelas. Ini demi kepentingan keluarga. Layar itu berhenti. Keheningan yang jatuh setelahnya terasa jauh lebih berat daripada semua keributan sebelumnya. Semua mata kini tertuju pada satu arah. Keluarga Ye. Ye Jinxia tidak bergerak. Ia hanya berdiri di sana. Matanya terpaku pada layar yang kini telah gelap kembali. Napasnya perlahan menjadi lebih dalam, lebih berat, seolah setiap detik membawa beban yang selama ini tidak pernah benar-benar hilang. Masih hidup, gumam wanita tua itu. Suaranya pecah. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Cucuku, masih hidup. Sementara itu, di samping Ye Jinxia, pria itu akhirnya melangkah maju satu langkah, berdiri sedikit lebih dekat darinya. Bukan untuk melindungi dari orang lain, tetapi seolah memastikan bahwa ia tidak jatuh di tengah semua ini. Dan untuk pertama kalinya, ekspresi Ye Jinxia benar-benar retak. Bukan karena tuduhan, bukan karena penghinaan, tetapi karena harapan yang tiba-tiba muncul setelah ia bertahun-tahun hidup tanpa itu. Ruangan itu tidak lagi sekadar sunyi, melainkan seolah kehilangan napas. Setiap orang berdiri dalam kebekuan yang tidak wajar. Mata mereka berpindah dari layar yang telah gelap kembali ke wajah Ye Jinxia, mencoba menangkap reaksi yang mungkin menjelaskan semuanya. Namun, yang mereka lihat justru sesuatu yang jauh lebih dalam dan sulit dipahami. Ye Jinxia tidak menangis, tidak pula berteriak, tetapi matanya yang biasanya tenang kini dipenuhi oleh gelombang emosi yang terlalu besar untuk ditahan sepenuhnya. Sesuatu yang telah lama terkunci dan kini dipaksa terbuka tanpa peringatan. Tidak mungkin. Suara itu keluar hampir tanpa sadar dari bibirnya. Pelan, nyaris seperti bisikan kepada dirinya sendiri. Namun di sisi lain, wanita tua itu sudah tidak bisa berdiri tegak lagi. Lututnya melemah. Tubuhnya hampir jatuh jika tidak segera ditopang oleh orang di sampingnya. Tangisnya pecah. Tanpa kendali. Cucuku masih hidup. Dia tidak mati. Dia tidak mati. Suaranya penuh penyesalan. Penuh kehilangan yang selama ini ia yakini sebagai kenyataan. Namun kini berubah menjadi luka baru yang jauh lebih menyakitkan. Semua mata kembali beralih. Kali ini dengan tekanan yang lebih tajam. Menuju keluarga Ye. Ayah Ye mundur setengah langkah. Wajahnya kehilangan warna. Bibirnya bergetar seolah ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak mampu menemukan kata yang tepat. Ibunya sudah benar pucat. Tangannya mencengkeram lengan suaminya dengan erat, seolah satu-satunya cara untuk tetap berdiri adalah dengan berpegangan pada sesuatu yang juga hampir runtuh. Ye Jingwen berdiri kaku, pikirannya kosong sejenak. Semua rencana yang ia susun runtuh dalam satu detik, berubah menjadi bumerang yang menghantam dirinya sendiri. Ia menatap layar, lalu ke arah Ye Jinxia, lalu kembali ke keluarganya. Ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya perlahan muncul di matanya. Penjelasan, suara itu datang dari arah yang tidak bisa diabaikan. Pria yang sejak tadi berdiri di samping Ye Jinxia akhirnya berbicara. Nadanya tetap tenang, tetapi kali ini tidak ada ruang untuk penolakan. Tatapannya langsung mengunci ayah Ye, seolah tidak ada orang lain yang layak menjawab pertanyaan itu. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman yang diucapkan secara eksplisit. Namun seluruh ruangan tahu bahwa ini bukan lagi sesuatu yang bisa disembunyikan. Ayah Ye membuka mulutnya, mencoba berbicara, tetapi kata-kata itu tidak keluar. Keringat mulai terlihat di pelipisnya. Napasnya tidak teratur, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar kehilangan kendali atas situasi.
Ini hanya kesalahpahaman. Akhirnya ia berkata. Suaranya jauh dari tegas. Bahkan, terdengar rapuh. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, Ye Jinxia bergerak. Ia melangkah maju. Setiap langkahnya pelan. Tetapi terasa berat. Bukan karena ragu. Melainkan karena apa yang ia hadapi sekarang jauh lebih besar daripada apapun sebelumnya. Ia berhenti tepat di depan Ayah Ye. Jarak di antara mereka begitu dekat hingga tidak ada ruang untuk bersembunyi. Tatapannya bertemu langsung. Tidak ada lagi sebutan ayah dalam pandangannya. Hanya seseorang yang harus memberikan jawaban. Di mana anakku? Tanyanya. 4 kata itu jauh lebih berat daripada semua yang telah dikatakan malam ini. Tidak ada emosi yang meledak. Tidak ada suara yang meninggi. Tetapi tekanan di dalamnya cukup untuk membuat siapapun merasa sesak. Ayah Ye terdiam. Matanya bergetar. Bibirnya terbuka. Lalu tertutup kembali. Ia tidak menjawab. Dan justru karena itulah, semua orang mengerti. Sesuatu yang lebih besar sedang disembunyikan. Di belakang, Song Yuze menyandarkan tubuhnya sedikit. Mengamati dengan tenang. Seolah ia sudah memperkirakan semua ini akan terjadi. Namun di balik sikap santainya, matanya tetap tajam. Tidak melewatkan satu pun detail. Sepertinya, ucapnya perlahan, memecah keheningan. Tuan Ye masih membutuhkan sedikit bantuan untuk mengingat. Ia mengangguk ringan ke arah pria yang membawa tablet tadi. Dalam beberapa detik, layar kembali menyala. Namun kali ini bukan rekaman rumah sakit, melainkan dokumen, data transfer, tanggal, nama, dan jumlah uang yang tidak kecil. Penerima, sebuah institusi yang tidak dikenal oleh kebanyakan orang, tetapi cukup jelas bagi mereka yang mengerti. Tempat penampungan anak. Beberapa orang langsung menarik napas tajam. Ayah Ye langsung menoleh dengan panik. Matikan itu. Namun sudah terlambat. Semua sudah melihat. Dan kali ini, tidak ada lagi ruang untuk menyangkal. Ye Jinxia tidak melihat layar. Ia hanya menatap pria di depannya. Matanya tidak lagi hanya dipenuhi emosi, tetapi juga sesuatu yang jauh lebih dingin. Jadi, suaranya tetap pelan. Tetapi kini lebih tajam. Kamu menjual anakku. Kata, menjual, itu jatuh seperti pisau yang tidak bisa ditarik kembali. Ayah Ye gemetar, dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa lagi menghindar. Di seluruh aula, tidak ada satupun suara yang berani muncul. Karena semua orang tahu, malam ini bukan hanya tentang terbongkarnya sebuah rahasia, tetapi tentang runtuhnya sebuah keluarga, yang selama ini berdiri di atas kebohongan. Ayah Ye mundur satu langkah lagi. Tubuhnya hampir kehilangan keseimbangan. Sorot matanya tidak lagi memiliki wibawa seperti sebelumnya, melainkan hanya sisa-sisa seseorang yang baru saja dipaksa menghadapi kebenaran yang selama ini ia kubur rapat. Bibirnya bergetar, napasnya tersengal, dan untuk sesaat ia benar-benar tampak seperti tidak mengenali situasi di sekitarnya. Seolah dunia yang selama ini ia kendalikan kini runtuh tanpa bisa ia tahan. Aku, tidak. Suaranya serak. Tidak lagi terdengar meyakinkan. Bahkan untuk dirinya sendiri. Ye Jinxia tidak bergerak. Ia tidak mengejar. Tidak pula mendesak dengan kata-kata tambahan. Tatapannya tetap terkunci. Dingin dan dalam. Seperti jurang yang tidak bisa dijangkau. Jawab, kali ini hanya satu kata. Tetapi lebih berat daripada apapun sebelumnya. Ibunya akhirnya tidak tahan lagi. Ia melangkah maju dengan panik, mencoba berdiri di antara mereka. Tangannya gemetar saat meraih lengan Ayah Ye. Cukup. Ini bukan tempat untuk membicarakan hal seperti ini. Semua orang sedang melihat. Suaranya bergetar. Bukan karena marah, tetapi karena takut. Namun Ye Jinxia tidak mengalihkan pandangannya sedikit pun. Justru karena semua orang melihat, ucapnya pelan. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Kalimat itu menghantam langsung, membuat wanita itu terdiam. Tangannya perlahan jatuh. Wajahnya kehilangan kekuatan. Di sisi lain, Ye Jingwen akhirnya mundur beberapa langkah. Tubuhnya terasa dingin. Pikirannya berputar tanpa arah. Ia tidak pernah benar-benar tahu detail tentang masa lalu itu. Ia hanya tahu bahwa Ye Jinxia pernah melahirkan dan anak itu mati. Itu saja. Namun apa yang
Terbongkar malam ini jauh melampaui apapun yang pernah ia bayangkan. Ketakutan mulai menggantikan kebencian di dalam dirinya. Sementara itu, wanita tua yang sebelumnya menuduh kini sudah jatuh berlutut. Tangisnya pecah tanpa kendali. Kedua tangannya menutupi wajahnya. Kenapa kalian melakukan ini? Itu darah daging kami. Suaranya hancur, dipenuhi penyesalan dan kehilangan yang kini berubah menjadi kemarahan yang tidak terarah. Song Yuze tetap berdiri dengan tenang, tetapi matanya kini sedikit menyempit. Memperhatikan setiap reaksi dengan ketelitian yang dingin. Ia tidak terburu-buru, seolah ia tahu bahwa tekanan ini akan memaksa kebenaran keluar dengan sendirinya. Dan benar saja, Ayah Ye akhirnya tidak bisa lagi bertahan. Tubuhnya sedikit terkulai, bahunya jatuh, dan untuk pertama kalinya, ia tampak benar-benar tua. Aku tidak punya pilihan, katanya pelan, hampir seperti berbisik. Kalimat itu langsung membuat seluruh ruangan kembali menegang. Apa maksudmu tidak punya pilihan? Suara Ye Jinxia tetap tenang, tetapi kini ada ketajaman yang lebih dalam. Itu anakku, dan juga anak keluarga Song. Tiba-tiba suara Ayah Ye meninggi. Emosinya pecah setelah sekian lama ditekan. Kamu pikir kami bisa membiarkan semuanya berantakan begitu saja? Pernikahan itu, hubungan itu, semuanya dipertaruhkan. Semua orang terdiam. Tidak ada yang menyangka ia akan mengaku sejelas itu. Anak itu, suaranya kembali melemah. Tidak boleh ada. Kalimat itu jatuh seperti hukuman mati. Namun sebelum siapapun bisa bereaksi, ia buru-buru menambahkan, seolah mencoba memperbaiki sesuatu yang tidak bisa diperbaiki. Kami tidak membunuhnya, kami hanya menyerahkannya ke tempat yang bisa menjaganya. Itu lebih baik daripada membiarkannya menghancurkan segalanya. Lebih baik, Ye Jinxia mengulang pelan. Ia akhirnya bergerak satu langkah lagi. Begitu dekat hingga hampir tidak ada jarak di antara mereka. Tatapannya tidak lagi hanya dingin, tetapi penuh dengan sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kejelasan yang lahir dari luka yang telah lama dipendam. Lebih baik untuk siapa? Tidak ada yang bisa menjawab. Ayah Ye menunduk, tidak berani lagi menatapnya. Di sekeliling mereka, para tamu tidak lagi sekadar penonton. Banyak di antara mereka kini menunjukkan ekspresi yang jelas, ketidaksetujuan, kecaman, bahkan jijik. Apa yang sebelumnya hanya rumor kini telah menjadi kenyataan yang tidak bisa disangkal. Di samping Ye Jinxia, pria itu akhirnya melangkah maju sepenuhnya, berdiri sejajar dengannya. Tatapannya beralih dari Ayah Ye ke Song Yuze, lalu kembali lagi, mengukur sesuatu yang tidak diucapkan. Di mana? Suaranya rendah, tetapi memiliki tekanan yang berbeda. Bukan pertanyaan, lebih seperti perintah. Ayah Ye terdiam lama, namun tekanan dari segala arah sudah terlalu besar. Panti, di utara kota. Akhirnya ia berkata, suaranya hampir tidak terdengar. Tapi itu sudah bertahun-tahun, aku tidak tahu sekarang dia di mana. Kata-kata itu seperti membuka pintu yang selama ini tertutup rapat. Sebuah arah, sebuah kemungkinan. Ye Jinxia menutup matanya sejenak. Bukan untuk menahan air mata, tetapi untuk menahan sesuatu yang jauh lebih besar. Ketika ia membukanya kembali, tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Hanya tujuan. Dan untuk pertama kalinya sejak malam itu dimulai, ia tidak lagi berdiri sebagai seseorang yang bertahan, melainkan sebagai seseorang yang akan mengambil kembali apa yang menjadi miliknya, tanpa peduli siapa yang harus ia hadapi. Udara di dalam aula terasa semakin berat, namun Ye Jinxia tidak lagi memperhatikan siapapun. Di sekelilingnya, semua suara, semua tatapan, semua bisikan seolah memudar menjadi latar yang jauh. Karena untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia memiliki arah yang jelas. Bukan sekadar kebenaran, tetapi tujuan yang hidup di dalam dadanya, berdenyut dengan kuat. Mengalahkan semua rasa sakit yang pernah ia rasakan. Ia berbalik tanpa mengatakan apapun lagi kepada keluarga Ye. Tidak ada amarah yang tersisa. Untuk mereka, tidak ada kata-kata tambahan yang perlu diucapkan. Semua yang perlu diketahui sudah terungkap. Semua yang perlu diputuskan sudah selesai. Langkahnya menuju pintu keluar tidak tergesa, tetapi tidak pula ragu.
Setiap langkah terasa mantap, seolah ia telah meninggalkan sesuatu yang selama ini membebani dirinya di belakang. Ranran yang melihat itu langsung berdiri. Wajah kecilnya dipenuhi kebingungan. Guru. Suaranya lirih. Tangan kecilnya seolah ingin menahan. Tetapi ia tidak berani melangkah lebih jauh. Ye Jinxia berhenti sejenak, menoleh ke arahnya. Dan untuk sesaat, ketegasan di wajahnya melunak. Ia membungkuk sedikit, menyentuh kepala Ranran dengan lembut. Aku akan kembali. Ucapnya pelan. Suara yang tidak lagi hanya milik seorang guru, tetapi seorang ibu yang sedang menuju anaknya sendiri. Ranran mengangguk. Meskipun ia tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia mempercayainya tanpa syarat. Ketika Ye Jinxia kembali berdiri, pria di sampingnya sudah bergerak lebih dulu, berjalan sejajar dengannya tanpa perlu diminta. Tidak ada pertanyaan, tidak ada keraguan. Keputusannya sudah jelas. Panti di utara kota, katanya singkat. Aku tahu tempat itu. Ye Jinxia tidak menoleh, tetapi langkahnya tidak melambat. Kalau begitu, kita tidak punya waktu. Di belakang mereka, Song Yuze mengamati dengan tenang, matanya mengikuti setiap langkah Ye Jinxia hingga ia mencapai pintu. Senyum tipis kembali muncul di wajahnya, bukan karena kesenangan, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sebuah permainan yang baru saja memasuki babak yang lebih menarik. Jangan terlambat, ucapnya pelan, cukup keras untuk didengar. Tempat seperti itu tidak selalu menyimpan apa yang seharusnya mereka jaga. Langkah Ye Jinxia tidak berhenti, tetapi kalimat itu jelas tertanam. Di sisi lain, wanita tua itu mencoba berdiri. Air matanya belum berhenti. Bahwa aku ingin ikut. Suaranya lemah, tetapi penuh tekad. Namun tidak ada yang langsung menjawabnya. Karena semua orang tahu, perjalanan ini bukan sekadar perjalanan biasa. Ini adalah pencarian, dan mungkin juga pertarungan. Di luar, udara malam terasa dingin, kontras dengan panas yang tertinggal di dalam aula. Mobil sudah menunggu. Pintu terbuka tanpa perlu diperintah. Ye Jinxia masuk tanpa ragu, diikuti oleh pria itu yang langsung duduk di sampingnya. Mesin menyala, mobil melaju, lampu kota mulai bergerak mundur di jendela. Satu persatu, seperti potongan masa lalu yang ditinggalkan. Di dalam mobil, tidak ada percakapan selama beberapa saat. Hanya suara mesin dan napas yang tertahan. Namun akhirnya, pria itu berbicara. Suaranya lebih rendah dari biasanya. Kalau anak itu benar masih hidup, maka seseorang sudah menyembunyikannya selama ini. Ye Jinxia menatap lurus ke depan. Matanya tidak lagi goyah. Kalau dia hidup, aku akan menemukannya. Tidak ada keraguan, tidak ada kemungkinan lain. Mobil melaju semakin cepat, meninggalkan pusat kota menuju arah yang lebih gelap, lebih sepi. Sementara itu, di belakang mereka, aula yang megah itu perlahan kembali dipenuhi suara. Tetapi tidak lagi sama seperti sebelumnya. Semua orang tahu bahwa malam itu akan menjadi cerita yang tidak akan dilupakan. Bukan karena kemewahannya, tetapi karena kebenaran yang terbongkar. Dan di suatu tempat di utara kota, jauh dari cahaya dan kemewahan, sesuatu yang telah lama tersembunyi, mulai mendekati saat untuk ditemukan. Lampu kota perlahan menghilang di belakang mereka, digantikan oleh jalanan yang semakin gelap dan lengang, hanya diterangi oleh lampu jalan yang jaraknya semakin jarang. Mobil melaju dengan kecepatan stabil, membelah malam yang sunyi, seolah waktu sendiri ikut melambat mengikuti perjalanan itu. Ye Jinxia duduk tegak, matanya tidak pernah berpaling dari jalan di depan. Tetapi pikirannya sudah jauh melampaui jarak yang sedang mereka tempuh. Setiap detik terasa seperti tekanan yang semakin menumpuk. Harapan yang tiba-tiba muncul, itu bukanlah sesuatu yang ringan. Ia membawa ketakutan yang sama besarnya. Bagaimana jika ia terlambat? Bagaimana jika yang ia cari sudah tidak ada lagi? Bagaimana jika semua ini hanyalah ilusi lain yang akan menghancurkannya untuk kedua kalinya? Namun ia tidak mengizinkan dirinya berhenti pada kemungkinan itu. Di sampingnya, pria itu sesekali melirik ke arahnya,
memperhatikan perubahan kecil dalam napas dan ekspresinya. Ia tidak mencoba menghibur, tidak pula mengatakan hal-hal yang tidak perlu. Ia hanya memastikan satu hal, bahwa mereka tidak akan terlambat. Tempat itu sudah lama tidak terdaftar secara resmi, katanya akhirnya. Suaranya tenang, memecah keheningan yang terlalu padat. Beberapa tahun lalu sempat ditutup, tapi kemudian dibuka lagi dengan nama berbeda. Pengelolanya juga berubah beberapa kali. Ye Jinxia tidak menoleh. Artinya kalau anak itu pernah ada di sana, kemungkinan besar dia sudah dipindahkan. Jawabnya singkat. Kata-kata itu tidak membuat Ye Jinxia goyah, tetapi jari-jarinya yang saling menggenggam sedikit mengencang. Ia menarik napas pelan, lalu melepaskannya dengan teratur, seolah mengatur dirinya sendiri agar tetap fokus. Selama ada jejak, ucapnya pelan, aku akan menemukannya. Mobil akhirnya berbelok ke jalan yang lebih sempit. Bangunan-bangunan di sekitar mulai berubah. Dari gedung tinggi menjadi rumah-rumah tua. Beberapa bahkan terlihat kosong. Udara terasa lebih dingin, lebih sunyi. Seolah tempat ini terpisah dari dunia yang mereka tinggalkan. Tadi, beberapa menit kemudian, mobil melambat. Di depan mereka, sebuah bangunan tua berdiri dalam gelap. Cat dindingnya sudah mengelupas. Pagar besinya berkarat, dan hanya satu lampu redup yang menyala di dekat pintu. Masuk, tidak ada papan nama yang jelas. Hanya sisa-sisa huruf yang hampir tidak bisa dibaca. Mobil berhenti, mesin dimatikan. Keheningan langsung menyelimuti mereka. Ye Jinxia tidak langsung turun. Ia menatap bangunan itu beberapa detik. Matanya dalam, seolah mencoba merasakan sesuatu yang tidak terlihat. Tempat ini terasa dingin. Bukan hanya karena udara malam, tetapi karena sesuatu yang lebih dalam. Sesuatu yang menyimpan terlalu banyak cerita yang tidak pernah diungkapkan. Kemudian ia membuka pintu. Langkahnya turun ke tanah dengan mantap. Pria itu mengikuti di belakangnya. Tidak terlalu dekat, tetapi cukup untuk berada dalam jangkauan jika diperlukan. Ia menatap sekeliling dengan cepat, memastikan tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Namun tempat itu memang terlalu sunyi. Mereka berjalan menuju pintu masuk. Pintu itu tertutup, tetapi tidak terkunci sepenuhnya. Ye Jinxia mengangkat tangannya, mendorong perlahan. Pintu berderit. Suara itu terdengar keras di tengah keheningan. Di dalam lorong panjang terbentang, lampu redup menggantung di langit-langit. Beberapa bahkan berkedip, menciptakan bayangan yang tidak stabil di dinding yang kusam. Bau lembab langsung menyergap, bercampur dengan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Tidak ada suara anak-anak, tidak ada suara orang, hanya keheningan yang terlalu dalam. Ye Jinxia melangkah masuk, satu langkah, lalu satu lagi. Setiap langkah terasa seperti mendekati sesuatu yang tidak diketahui, tetapi ia tidak berhenti. Siapa di sana? Suara itu tiba-tiba muncul dari dalam. Serak, tua. Seorang pria keluar dari salah satu ruangan di ujung lorong. Langkahnya pelan, matanya menyipit mencoba melihat lebih jelas dalam cahaya yang redup. Wajahnya dipenuhi kerutan, tetapi tatapannya tajam. Seolah terbiasa menghadapi orang-orang yang tidak seharusnya datang. Tempat ini sudah tutup, katanya dingin. Tidak menerima tamu. Ye Jinxia berhenti beberapa langkah di depannya. Tatapan mereka bertemu. Dulu tidak, jawabnya tenang. Pria tua itu terdiam sejenak, jelas menangkap sesuatu dalam nada suaranya. Aku mencari seorang anak, lanjut Ye Jinxia. Suaranya tidak berubah, tetapi ada sesuatu yang tidak bisa diabaikan di dalamnya, yang seharusnya berada di sini, sekitar beberapa tahun yang lalu. Pria tua itu menatapnya lebih lama kali ini. Kemudian matanya sedikit berubah, bukan karena terkejut, tetapi karena mengenali sesuatu. Atau, tambah Ye Jinxia pelan. Langkahnya maju satu lagi. Mungkin, kamu sudah tahu siapa aku. Keheningan kembali turun, lebih berat dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka tiba, pria tua itu tidak langsung menolak. Namun ekspresi di wajahnya tidak membawa kabar baik. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap Ye Jinxia dengan lebih lama, lebih dalam. Seolah mencoba memastikan sesuatu yang selama ini hanya tersimpan sebagai ingatan.
Samar kini benar-benar berdiri di hadapannya. Cahaya redup dari lampu yang berkedip jatuh di wajahnya, menambah bayangan yang membuat ekspresinya semakin sulit dibaca. Tetapi, perubahan kecil di matanya tidak bisa disembunyikan. Aku sudah lama menunggu hari ini. Akhirnya ia berkata pelan. Suaranya berat, bukan karena usia, melainkan karena sesuatu yang telah dipendam terlalu lama. Ye Jinxia tidak bereaksi berlebihan, tetapi jantungnya berdenyut lebih keras. Kata-kata itu bukan penolakan, bukan pula kebohongan. Itu berarti satu hal, ia memang tahu. Di mana anak itu? Tanyanya lagi. Kali ini tanpa jeda. Pria tua itu menghela napas panjang, menoleh sekilas ke arah lorong di belakangnya. Lalu, kembali menatap Ye Jinxia. Kalau kamu datang lebih awal, mungkin aku bisa langsung menunjukkannya. Kalimat itu membuat udara seakan membeku. Pria di samping Ye Jinxia langsung mengerutkan kening. Tatapannya mengeras. Maksudmu apa? Namun Ye Jinxia tidak memotong. Ia hanya menatap pria tua itu. Menunggu, memberi ruang untuk kebenaran keluar sepenuhnya. Tempat ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Lanjut pria tua itu. Langkahnya perlahan mendekat. Anak-anak yang datang ke sini, tidak semuanya tinggal lama. Ada yang diambil, ada yang dipindahkan, dan ada yang dipilih. Kata terakhir itu diucapkan dengan nada yang berbeda, cukup untuk membuat maknanya terasa tidak biasa. Dipilih oleh siapa? Suara pria di samping Ye Jinxia kini lebih dingin. Pria tua itu tidak langsung menjawab, tetapi matanya sekilas beralih ke arah luar, seolah memastikan sesuatu. Sebelum akhirnya kembali berbicara, orang-orang yang punya cukup uang, dan cukup kekuasaan untuk membuat keberadaan seorang anak tidak tercatat. Keheningan kembali turun, namun kali ini bukan sekadar tegang, melainkan berbahaya. Ye Jinxia merasakan sesuatu di dalam dadanya mengencang, bukan hanya karena kemungkinan yang ia bayangkan, tetapi karena arah yang mulai terlihat. Jika anak itu tidak mati, jika anak itu benar-benar hidup, maka ada seseorang yang dengan sengaja mengambilnya. Anakku, suaranya pelan, tetapi jelas bergetar halus. Apa dia, termasuk yang dipilih? Pria tua itu tidak langsung menjawab, dan justru itu yang menjadi jawabannya. Detik berikutnya terasa jauh lebih berat. Namun sebelum suasana bisa semakin menekan, pria tua itu akhirnya berbicara lagi. Aku tidak tahu siapa yang mengambilnya secara langsung, tapi aku tahu kapan itu terjadi. Tatapan Ye Jinxia langsung mengeras. Kapan? Tanyanya tanpa ragu. 2 hari setelah dia dibawa ke sini. Jawab pria tua itu. Masih sangat kecil, bahkan belum membuka mata dengan sempurna. Kalimat itu seperti pisau yang perlahan menekan. Tetapi Ye Jinxia tidak mundur. Siapa yang mengatur? Kali ini pria di sampingnya yang bertanya. Suaranya lebih tajam. Jelas. Mulai melihat ini bukan sekadar kasus pribadi. Pria tua itu tersenyum pahit. Kalau aku tahu, aku tidak akan masih berada di tempat seperti ini. Ia berhenti sejenak, lalu menambahkan dengan suara yang lebih rendah. Tapi aku tahu satu hal, orang yang datang hari itu bukan orang biasa. Mereka tidak meninggalkan nama, tidak meninggalkan jejak, tetapi mereka membawa simbol. Simbol. Ye Jinxia mengulang. Pria tua itu mengangguk pelan, lalu menunjuk ke arah dalam. Ikuti aku. Tanpa menunggu jawaban, ia berbalik dan mulai berjalan menyusuri lorong. Ye Jinxia tidak ragu. Ia langsung mengikuti. Langkahnya lebih cepat sekarang. Bukan karena tergesa, tetapi karena arah yang ia cari mulai terbentuk dengan jelas. Pria di sampingnya berjalan sejajar. Matanya tetap waspada, memperhatikan setiap sudut tempat itu. Lorong itu panjang dan gelap. Beberapa pintu di kiri kanan tertutup rapat, beberapa terbuka. Sedikit memperlihatkan ruangan kosong yang dingin. Bau lembab semakin kuat, dan suara langkah mereka bergema pelan di sepanjang dinding. Akhirnya, pria tua itu berhenti di depan sebuah pintu kayu yang lebih tua dari yang lain. Ia membuka pintu itu perlahan. Di dalamnya adalah ruangan kecil, penuh dengan arsip lama, berkas, kotak, dan benda-benda yang tampaknya sudah lama tidak disentuh. Ia berjalan ke sebuah lemari di sudut, membuka
laci, lalu mengeluarkan sebuah benda kecil. Ia berbalik dan mengulurkannya, sebuah liontin. Bentuknya sederhana, tetapi di permukaannya terukir simbol yang tidak biasa, garis-garis tajam yang membentuk pola tertentu. Terlihat seperti lambang, bukan hiasan biasa. Ini ditemukan di selimut bayi itu, kata pria tua itu pelan. Aku menyimpannya, karena aku tahu suatu hari seseorang akan mencarinya. Ye Jinxia mengambil liontin itu dengan hati-hati. Jari-jarinya sedikit bergetar saat menyentuhnya. Bukan karena ragu, tetapi karena sesuatu di dalam dirinya mengenali bahwa ini bukan sekadar petunjuk. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Di sampingnya, pria itu menatap liontin tersebut dengan lebih serius. Matanya sedikit menyempit. Ia mengenali simbol itu, dan justru karena itu, suaranya menjadi lebih rendah ketika ia berkata, "Ini bukan sesuatu yang seharusnya ada di tempat seperti ini." Ye Jinxia tidak menoleh, matanya tetap pada liontin itu. Kalau begitu, ucapnya pelan, tetapi tegas. Artinya aku harus mencarinya di tempat yang tidak seharusnya bisa dijangkau. Dan untuk pertama kalinya sejak mereka memasuki tempat itu, arah yang mereka hadapi bukan lagi sekadar pencarian seorang anak, melainkan sesuatu yang melibatkan kekuatan yang jauh lebih besar, dan jauh lebih berbahaya. Ye Jinxia menutup telapak tangannya perlahan, menggenggam liontin itu seolah benda kecil. Tersebut adalah satu-satunya hal nyata di tengah semua ketidakpastian yang tiba-tiba terbuka. Di hadapannya, dingin logam itu merambat ke kulitnya, tetapi tidak mampu menenangkan. Gejolak yang mulai tumbuh di dalam dadanya, bukan lagi sekadar luka lama yang terbuka, melainkan sesuatu yang lebih besar, sebuah kebenaran yang terlalu luas untuk diabaikan. Terlalu dalam untuk dihindari. Ia mengangkat pandangannya, menatap pria tua di depannya. Apakah ada orang lain yang tahu tentang ini? Pria tua itu menggeleng pelan. Aku tidak pernah memberitahu siapapun. Tidak ada yang peduli dengan apa yang terjadi di sini. Bagi mereka, anak-anak itu hanyalah angka yang datang dan pergi. Kalimat itu terasa dingin, tetapi justru karena itulah ia terdengar jujur. Di sampingnya, pria itu melangkah sedikit lebih dekat. Tatapannya masih tertuju pada liontin di tangan Ye Jinxia. Simbol ini bukan milik organisasi biasa, katanya pelan. Nada suaranya berubah lebih serius dari sebelumnya. Ini milik kelompok yang tidak pernah muncul di permukaan. Mereka tidak tercatat, tidak dikenali secara resmi, tapi semua orang yang benar berada di puncak tahu keberadaan mereka. Ye Jinxia akhirnya menoleh sedikit. Siapa mereka? Pria itu tidak langsung menjawab. Ia menatap liontin itu beberapa detik lebih lama, seolah memastikan sesuatu yang selama ini hanya menjadi dugaan. Lalu akhirnya berkata, mereka disebut lingkaran hitam. Nama itu terdengar sederhana, tetapi cara ia mengucapkannya membuat maknanya terasa jauh lebih berat. Pria tua itu langsung menundukkan kepala sedikit. Jelas ia juga mengenali nama itu, tetapi tidak berani terlibat lebih jauh. Lingkaran hitam, ulang Ye Jinxia pelan, seolah menguji bagaimana nama itu terasa di lidahnya. Kelompok itu tidak bergerak tanpa tujuan. Lanjut pria di sampingnya. Mereka hanya mengambil sesuatu yang mereka anggap bernilai, sesuatu yang bisa digunakan, atau dikendalikan. Kalimat itu menggantung di udara, dan maknanya perlahan meresap. Anak itu, jika benar diambil oleh mereka, maka hidupnya tidak akan pernah sederhana. Ye Jinxia menarik napas dalam, lalu menutup matanya sejenak. Dalam kegelapan itu, ia melihat bayangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bukan wajah, bukan bentuk, tetapi keberadaan seseorang yang mungkin selama ini hidup di tempat yang tidak pernah ia bayangkan. Ketika ia membuka matanya kembali, tidak ada lagi keraguan. Aku akan menemukannya, ucapnya. Bukan sebagai harapan, melainkan keputusan. Pria di sampingnya menatapnya. Dan untuk sesaat, ada sesuatu yang berbeda di matanya. Bukan sekadar pengakuan, tetapi kesadaran bahwa wanita di depannya telah melangkah ke dalam sesuatu yang bahkan banyak orang berkuasa pun memilih untuk menghindarinya. Kalau kamu masuk ke dalam ini,
Katanya pelan. Tidak akan ada jalan kembali. Ye Jinxia tidak menjawab langsung. Ia hanya menatap ke depan, seolah melihat jalan yang belum terlihat oleh orang lain. Aku tidak pernah punya jalan kembali sejak awal, jawabnya akhirnya. Keheningan jatuh sejenak, tidak ada yang membantah, karena itu adalah kebenaran. Di luar, angin malam bertiup lebih kencang. Suara gesekan daun terdengar samar, menambah kesan seolah dunia di luar sana mulai bergerak mengikuti keputusan yang baru saja dibuat. Pria tua itu mundur satu langkah. Suaranya lebih pelan ketika berkata, "Kalau kamu benar ingin mencarinya, jangan mulai dari tempat ini." Ye Jinxia menoleh sedikit. "Lalu dari mana?" Pria tua itu ragu sejenak, lalu akhirnya menjawab, "Ada satu tempat, di mana orang-orang seperti mereka sesekali muncul, bukan untuk terlihat, tetapi untuk memilih." "Di mana?" tanya pria di sampingnya. Pria tua itu menatap mereka bergantian, lalu berkata dengan suara yang hampir seperti bisikan. "Pelabuhan tua, di sisi utara sungai. Setiap beberapa bulan, selalu ada transaksi yang tidak tercatat." Kata transaksi itu tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Mereka semua mengerti. Ye Jinxia menggenggam liontin itu lebih erat. Langkah berikutnya sudah jelas. Ia berbalik tanpa ragu, berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkan bau lembab dan bayangan masa lalu yang tertinggal di dalamnya. Pria itu mengikuti di belakangnya. Tidak ada yang mencoba menghentikan, karena semua yang perlu dikatakan sudah selesai. Ketika mereka kembali keluar dari bangunan itu, udara malam terasa berbeda. Lebih tajam, lebih hidup, seolah dunia di luar sana telah berubah arah. Dan tanpa disadari oleh banyak orang, langkah yang baru saja diambil Ye Jinxia bukan hanya akan membawanya pada anaknya, tetapi juga ke dalam inti dari sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik bayangan. Kekuasaan. Ye Jinxia dan pria di sampingnya berjalan menuruni tangga yang mengarah ke halaman belakang bangunan tua itu. Di luar, malam terasa lebih gelap, tetapi lampu jalan yang jaraknya jarang membuat bayangan mereka memanjang di aspal yang retak. Bau air sungai yang tidak jauh terdengar samar-samar, bercampur dengan aroma lembab dari tanah basah. Suasana di sekitar seolah membisikkan bahwa mereka kini memasuki wilayah yang lebih berbahaya, lebih penuh rahasia, dan tidak lagi bisa diukur dengan akal sehat biasa. Ye Jinxia berhenti sejenak, memandang ke arah sungai yang mengalir pelan, matanya menyipit. Saat mengamati bayangan kapal tua yang bersandar di dermaga, ia tahu, inilah titik awal pelabuhan tua yang disebut pria tua tadi. Tempat di mana anak-anak yang diambil, yang dipilih, mungkin dilewatkan ke tangan mereka yang berkuasa. Sebuah dunia yang selama ini tersembunyi dari masyarakat, namun kini terbuka di hadapannya. Pria di sampingnya menunduk sebentar, menatap ke arah kapal yang gelap. "Ini tempat yang mereka gunakan," ucapnya. Suaranya rendah. Tidak ada catatan resmi. Tidak ada orang yang tahu. Siapapun yang datang ke sini, jarang kembali dengan informasi utuh. Ye Jinxia mengangguk. Tangannya tetap menggenggam liontin di dadanya, seolah benda itu menjadi jangkar yang menahan dirinya tetap fokus. Setiap langkah berikutnya akan membawa risiko yang lebih besar, tetapi ia sudah tidak peduli. Anak itu lebih berharga daripada nyawa atau keselamatan dirinya sendiri. Mereka bergerak mendekati dermaga, melewati kapal kayu tua yang berderit ketika angin meniupnya. Suasana begitu sunyi, hanya terdengar gesekan tali dan bunyi air yang menabrak papan kayu. Sesekali, bayangan seseorang bergerak cepat di kejauhan. Tetapi sebelum Ye Jinxia sempat memperhatikannya, itu menghilang ke kegelapan. "Aku merasakan sesuatu," kata pria di sampingnya. Matanya menelusuri setiap sudut. Mereka sedang bersiap. Anak itu mungkin ada di dalam salah satu kapal atau gudang. Ye Jinxia menarik napas dalam, menahan detak jantungnya yang meningkat, lalu melangkah lebih dekat ke salah satu kapal yang paling besar. Sebuah kapal tua dengan cat yang terkelupas. Tampak sudah lama tidak digunakan. Ia menatap pintu kayu yang tertutup rapat, mencoba membaca setiap detail, setiap celah. "Tunggu aku di sini," katanya pelan kepada pria itu. "Tidak."
Jawabnya singkat. Aku ikut. Jika mereka menyerang, kita harus siap. Ye Jinxia mengangguk tanpa berkata lagi. Mereka membuka pintu kapal perlahan. Suara derit kayu terdengar keras di tengah keheningan malam. Tapi itu satu-satunya cara untuk masuk. Di dalam, gelap pekat. Bau kayu tua bercampur lembab. Dan udara terasa berat, hampir menyesakan. Lampu senter yang dibawa pria itu menyorot perlahan, menelusuri setiap sudut. Rak-rak tua, kotak kayu, dan kain yang tersusun rapi menandakan bahwa tempat ini bukan sekadar kapal, tetapi gudang sementara, tempat menyimpan sesuatu yang sangat berharga. Bagi mereka yang berkuasa, tiba-tiba, suara samar terdengar. Tangisan kecil, Ye Jinxia berhenti. Napasnya tertahan. Pria di sampingnya segera menyalakan senter lebih terang. Cahaya menyapu ke arah asal suara. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 atau 6 tahun. Matanya besar dan bersinar di kegelapan. Duduk di sudut kapal, memeluk lututnya sendiri. Ye Jinxia menunduk. Suaranya nyaris berbisik. Itu, dia. Anak itu menoleh. Matanya bertemu dengan matanya. Sesaat, waktu seolah berhenti. Tangisan terhenti. Napas anak itu tercekat. Namun ada pengakuan di tatapannya. Ia tahu, meskipun tidak mengerti sepenuhnya, bahwa wanita di depannya adalah seseorang yang selama ini dia tunggu. Pria di samping Ye Jinxia menurunkan senter sedikit, memberi mereka ruang. Tatapannya tetap waspada, siap menghadapi siapapun yang muncul. Ye Jinxia menunduk, perlahan meraih anak itu. Tangannya hangat, lembut, menyentuh bahu kecilnya. Anak itu menempel. Pertama kali merasa aman setelah sekian lama. Di luar kapal, angin malam membawa bisikan gelap. Mereka belum aman. Lingkaran hitam masih menunggu. Dan ini baru permulaan dari konflik yang akan menjerat mereka lebih dalam. Namun untuk saat ini, satu hal sudah pasti. Ye Jinxia telah menemukan anaknya. Dan itu cukup untuk menyalakan api yang akan membakar semua rintangan di depan mereka. Ye Jinxia memeluk anak itu erat. Merasakan tubuh kecilnya yang gemetar. Napasnya yang tidak teratur. Dan rasa takut yang melekat seperti bayangan yang tidak pernah hilang. Selama bertahun-tahun, ia membayangkan momen ini berulang-ulang di pikirannya. Tetapi kenyataan ini jauh lebih intens daripada yang bisa dibayangkan. Air matanya menetes tanpa disadari. Jatuh di bahu anak itu. Bukan hanya karena lega, tetapi juga karena semua penderitaan yang tertahan. Begitu lama akhirnya menemukan titik pelepasan. Sudah tenang sekarang. Bisiknya pelan. Suaranya lembut tapi penuh kekuatan. Anak itu menatapnya dengan mata besar yang bercampur antara kebingungan, rasa takut, dan perlahan, pengakuan yang masih samar. Perlahan, tangannya meraih tangan Ye Jinxia, menempelkan diri. Dan untuk pertama kalinya, ada kehangatan yang terasa di antara mereka. Sebuah ikatan yang tidak bisa diputus oleh waktu atau jarak. Di sisi lain, pria di samping Ye Jinxia menyalakan senter tambahan, memeriksa seluruh sudut kapal, memastikan tidak ada orang yang mengintai. Namun aura ketegangan tetap ada. Lingkaran hitam tidak akan diam begitu saja. Mereka sudah menyadari bahwa salah satu anak yang hilang berhasil ditemukan, dan pria itu tahu ancaman sebenarnya belum muncul. Ye Jinxia perlahan berdiri. Anak itu masih menempel di tubuhnya. Ia mengatur napasnya. Matanya menatap pria di sampingnya. Kita keluar dari sini. Sekarang, pria itu mengangguk. Gerakan matanya menyapu sekeliling kapal. Lalu kembali menatap ke arah pintu keluar. Aku akan menutup semua jalur pengintai. Tapi setelah kita keluar, kita harus bergerak cepat. Mereka akan segera tahu. Mereka bergerak perlahan menuju pintu kapal. Hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Begitu pintu terbuka, angin malam menyapu wajah mereka, seolah mengingatkan bahwa di luar sana bahaya menunggu. Jalan ke dermaga terlihat kosong, tetapi bayangan gelap dari beberapa kapal lain menandakan kemungkinan pengintaian. Ye Jinxia menggendong anak itu dengan satu tangan, tangannya yang lain memegang liontin. Dengan erat, simbol itu kini terasa seperti kunci, tidak hanya sebagai petunjuk masa lalu, tetapi
juga sebagai penanda bahwa mereka harus siap menghadapi sesuatu yang lebih besar daripada apapun yang pernah mereka hadapi sebelumnya. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari salah satu kapal di sebelah. Ringan tapi pasti. Pria di samping Ye Jinxia segera menahan napasnya, menatap ke arah bayangan. Seorang pria berbadan tinggi muncul dari kegelapan. Wajahnya tertutup topeng gelap. Gerakannya cepat dan sigap. Kita tidak sendirian, bisik pria itu. Ye Jinxia menatap anak itu. Matanya penuh ketegasan. Tidak masalah. Aku tidak akan menyerah lagi. Langkah mereka semakin cepat, menuruni dermaga yang licin. Bayangan pria bersenjata itu terus mengikuti dari belakang. Diam-diam, seperti predator yang sudah mencium mangsanya. Anak ini akan kita bawa ke tempat aman, kata pria di sampingnya. Setelah ini, tidak ada yang boleh mendekat. Ye Jinxia mengangguk. Napasnya teratur, tetapi detak jantungnya masih cepat. Ia tahu, lingkaran hitam tidak akan menyerah begitu saja. Ini baru babak pertama dari perburuan yang lebih gelap, yang akan menuntut keberanian, strategi, dan setiap bagian dari dirinya. Saat mereka mencapai ujung dermaga, mobil sudah menunggu. Lampu depan menyala, bayangan mereka tercermin di air sungai yang tenang. Ye Jinxia menggendong anak itu masuk ke dalam mobil. Pria di sampingnya langsung menutup pintu. Lalu mesin menyala. Mobil melaju meninggalkan pelabuhan tua itu. Meninggalkan bayangan gelap dan rahasia yang selama ini tersembunyi. Di dalam mobil, anak itu menatap Ye Jinxia. Perlahan tersenyum kecil. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya, merasa aman. Ye Jinxia menatap ke jalan yang gelap di depan. Suara angin dan mesin mobil menjadi satu. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa memiliki kendali. Tetapi di kejauhan, di balik bayangan kota, beberapa sosok mulai bergerak. Bayangan yang mengikuti pergerakan mereka dengan ketelitian yang dingin. Lingkaran hitam sudah tahu. Dan perburuan baru saja dimulai. Mobil melaju di jalanan sempit utara kota. Lampu jalan yang jaraknya renggang memantul di permukaan aspal yang basah, menciptakan bayangan yang menari di sekitar kendaraan. Di dalam mobil, keheningan hanya diisi oleh napas Ye Jinxia yang tertahan dan suara napas anak, yang kini mulai sedikit tenang. Liontin di genggamannya bergetar lembut, seolah mengingatkan bahwa simbol itu bukan sekadar petunjuk, tetapi juga penanda bahaya yang terus membayangi. Pria di sampingnya tetap waspada. Matanya menyapu sisi jalan, memperhatikan setiap bayangan, setiap gerakan yang tampak aneh. Ia tahu lingkaran hitam tidak akan diam lama. Mereka tidak pernah kehilangan target yang telah diambil atau hilang. Mereka akan menyadari, ucapnya pelan, dan mereka akan datang. Ye Jinxia mengangguk, matanya tetap fokus ke depan. Suaranya tenang tapi tegas. Mereka boleh datang. Aku tidak akan menyerah lagi. Kata-kata itu bukan hanya untuk pria di sampingnya, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Pengingat bahwa ini bukan hanya tentang menemukan anaknya, tetapi juga menghadapi mereka yang selama ini memegang kendali atas hidupnya. Di jalanan yang gelap, bayangan dari sebuah kendaraan hitam muncul di kejauhan, melaju. Dengan kecepatan yang sama, lampu depannya redup, sulit dilihat jelas. Tetapi kehadirannya cukup untuk menimbulkan rasa tegang. Pria di samping Ye Jinxia menajamkan pandangannya, menandai gerakan itu. Mereka sudah tahu posisi kita. Ye Jinxia menghela napas, menundukkan sedikit kepala anak itu agar tetap aman, lalu menatap pria di sampingnya. Bawa ke gudang aman pertama. Kita tidak bisa terus bergerak di jalanan terbuka. Mobil berbelok ke gang sempit yang hampir tidak terlihat. Bergerak cepat namun hati-hati. Sementara kendaraan hitam itu tetap mengikuti dari jarak tertentu, seperti predator yang tidak pernah kehilangan mangsanya. Setiap belokan, setiap gang yang dilewati terasa seperti tarikan napas yang menahan ketegangan. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di gudang tua yang tersembunyi di balik tumpukan kontainer. Lampu di sekitar redup, suasana terasa sepi namun menegangkan. Mobil berhenti, mesin dimatikan, dan keheningan menyelimuti.
Anak itu menatap sekeliling, takut tetapi tetap menempel pada Ye Jinxia, mencari keamanan yang baru ditemukan. Ye Jinxia menatap pria di sampingnya. Matanya tajam. Kita harus mengunci tempat ini. Pastikan tidak ada yang bisa masuk tanpa kita tahu. Pria itu mengangguk. Segera memeriksa pintu dan jendela. Memastikan setiap celah tertutup. Dan setiap kemungkinan penyusupan bisa diantisipasi. Ia menyalakan beberapa lampu darurat. Cahaya kuning redup menyebar di seluruh gudang. Cukup untuk melihat sekeliling tanpa menarik perhatian dari luar. Ye Jinxia kemudian menurunkan anak itu ke lantai. Membiarkannya duduk di dekat salah satu tumpukan kotak. Matanya terus mengawasi setiap sudut ruangan. Ia membuka liontin kecil yang ia genggam. Menatap simbol yang terpahat di permukaannya. Simbol itu mengingatkannya bahwa ancaman tidak hanya datang dari orang-orang yang terlihat, tetapi dari bayangan yang mengatur segalanya dari jauh. Tiba-tiba, suara langkah terdengar dari luar gudang. Ringan tetapi pasti, seperti seseorang yang mendekat dengan sangat hati-hati. Ye Jinxia segera berdiri. Napasnya teratur. Matanya mencari sumber suara. Pria di sampingnya menyiapkan posisi. Tangannya mengepal. Siap menghadapi serangan. Bayangan muncul di depan pintu. Lebih dari satu orang. Lingkaran hitam sudah menemukan jejak mereka. Ye Jinxia menatap anak itu. Menunduk sejenak. Tetap di sini. Jangan bergerak. Anak itu menatapnya. Matanya besar, takut tapi memahami sedikit. Ia mengangguk pelan. Ye Jinxia berdiri tegak, memandang ke arah pintu. Mata yang menatapnya dari luar bukanlah sekadar bayangan biasa. Ini adalah pertarungan yang jauh lebih besar dari sekadar menemukan anaknya. Ini adalah konfrontasi dengan kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kekuatan yang tidak pernah menunjukkan wajahnya kepada dunia, tetapi selalu mengendalikan dari belakang. Dan di saat itu, di dalam gudang tua yang remang, Ye Jinxia menyadari satu hal, ia tidak lagi bisa mundur. Apapun yang menunggu di luar pintu itu, ia harus melewatinya. Anak itu adalah prioritas, dan keberanian yang telah terlatih selama bertahun-tahun kini siap menghadapi kegelapan yang datang. Pintu perlahan mulai digeser, bayangan bergerak masuk, pertarungan yang sebenarnya baru dimulai. Pintu gudang itu berderit saat digeser perlahan, mengungkapkan sosok-sosok bersenjata lengkap. Wajah mereka tertutup masker hitam. Gerakannya cepat dan serempak, seakan telah terlatih selama bertahun-tahun untuk menghadapi situasi seperti ini. Cahaya lampu darurat memantul di logam senjata mereka, menciptakan kilau dingin yang menegaskan ancaman yang nyata. Beberapa dari mereka maju perlahan, menahan jarak, menunggu instruksi yang tak terdengar. Ye Jinxia tidak bergerak lebih cepat daripada mereka, namun seluruh tubuhnya tegang, siap. Setiap indera waspada, napasnya teratur. Tangan yang memegang liontin tidak gemetar, tetapi detak jantungnya berlari cepat. Energi yang terkumpul dalam dirinya selama bertahun-tahun kini siap meledak pada saat yang tepat. Pria di sampingnya menatap para penyerang. Matanya dingin. Setiap otot siap bereaksi. Namun ia menunggu perintah dari Ye Jinxia. Tahu bahwa langkah pertama adalah miliknya. Satu bayangan mulai mendekat. Lambat tapi pasti. Mencoba membaca respon mereka. Ye Jinxia melangkah satu langkah ke depan. Tatapannya memfokuskan energi yang hampir terasa fisik. Berhenti. Suaranya tidak tinggi, namun memiliki tekanan yang tak terbantahkan. Seperti palu yang menuntut perhatian mutlak. Sejenak, waktu seakan berhenti. Bayangan itu terhenti, menyadari bahwa wanita di depannya bukan lawan biasa. Matanya tidak berlari, tangan tidak gemetar, aura yang keluar tidak menimbulkan keraguan. Ia tahu, setiap langkah salah dan mereka akan rugi. Tetapi lingkaran hitam tidak pernah mundur begitu saja. Sekejap kemudian, lebih banyak bayangan muncul dari sudut-sudut gelap gudang. Mereka mengepung. Langkah terkoordinasi. Kecepatan yang hanya mungkin dilatih oleh organisasi yang tak terlihat selama bertahun-tahun. Ye Jinxia tidak mundur. Anak itu berada di belakangnya. Aman di dekat pria di sampingnya. Ia menggenggam liontin lebih erat. Mengangkat sedikit bahunya.
dan seluruh tubuhnya terasa seperti menyalurkan kekuatan yang tak hanya berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari rasa sakit, kehilangan, dan tekad yang telah lama tertahan. Pertarungan itu dimulai dengan satu gerakan. Ye Jinxia memutar tubuhnya, menggunakan kecepatan dan ketepatan yang tak biasa untuk menangkis serangan pertama yang datang dari bayangan di depannya. Gerakannya cepat, hampir terlalu cepat untuk diikuti oleh mata biasa. Setiap pukulan, setiap tangkisan, diatur sedemikian rupa sehingga ia tidak hanya melindungi dirinya sendiri, tetapi juga memastikan bahwa anak itu tetap aman di belakangnya. Pria di sampingnya bergerak seirama, menutup setiap celah, menghadapi penyerang lain. Dengan ketepatan yang sama mematikan, bunyi benturan logam terdengar. Langkah kaki di lantai kayu menimbulkan gema yang menegangkan, tetapi semua dilakukan tanpa panik. Namun lingkaran hitam bukan lawan biasa. Mereka berusaha mengepung, memisahkan, memanfaatkan jumlah mereka. Beberapa di antaranya mencoba mendekati anak itu. Tetapi, sebelum mereka bisa, Ye Jinxia sudah bergerak. Satu gerakan yang melampaui reaksi normal. Mendorong mereka menjauh, menggunakan keseimbangan dan momentum untuk mengubah serangan menjadi pertahanan yang mematikan. Anak itu menatap matanya, seakan mengerti bahwa wanita di depannya bukan hanya pelindung, tetapi kekuatan yang tidak bisa dilawan. Napasnya masih terguncang, tetapi matanya mulai bersinar dengan sedikit keberanian baru. Pertarungan semakin intens. Bayangan-bayangan itu cepat, namun setiap gerakan Ye Jinxia lebih cepat dan lebih tepat. Liontin di tangannya seolah menjadi jangkar energi, simbol tekadnya yang membuat setiap pukulan lebih terarah, setiap langkah lebih kuat. Di tengah kekacauan itu, satu sosok besar bergerak untuk menyerang dari sisi kanan. Senjatanya mengayun ke arah Ye Jinxia. Dalam sekejap, ia menunduk, memutar tubuh, dan dengan satu gerakan tangan yang terkoordinasi, lawan itu terjatuh ke lantai, tidak terluka parah. Tetapi kehilangan keseimbangan. Pria di sampingnya menatap Ye Jinxia. Matanya sedikit melebar, bukan karena kaget, tetapi karena menyadari bahwa kemampuan yang ia lihat malam ini jauh melampaui yang ia perkirakan. Dan saat suara langkah tambahan terdengar dari arah luar gudang, Ye Jinxia menatap ke pintu masuk. Napasnya tetap teratur. Matanya menyala dengan tekad yang membara. Kalau kalian ingin anak itu, datanglah. Tapi ingat, aku tidak akan mundur. Hening menyelimuti sejenak. Tetapi di luar sana, bayangan gelap mulai bergerak kembali. Siap menghadapi siapapun yang menentang lingkaran hitam. Malam itu belum berakhir. Pertarungan sejati baru saja dimulai. Ye Jinxia mengatur napasnya. Tubuhnya tetap tegap, tetapi matanya kini fokus pada setiap gerakan bayangan yang mengitari gudang. Anak itu tetap berada di belakangnya, menempel erat pada pria di sampingnya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia diambil, ia merasakan keamanan, walaupun bahaya masih mengintai di setiap sudut. Salah satu bayangan yang paling cepat mendekat tiba-tiba meluncur ke arahnya dengan serangan mematikan. Ye Jinxia menunduk sekejap, memutar tubuhnya, dan dengan kecepatan yang nyaris tidak terlihat, ia menendang sisi lawan, membuat pria itu terhuyung ke belakang dan menabrak tumpukan kotak kayu. Bunyi benturan terdengar keras, tapi tidak memicu panik. Semua gerakan telah diprediksi. Lebih banyak lagi, bisik pria di sampingnya. Matanya tetap waspada. Mereka tidak akan berhenti hanya dengan satu serangan. Ye Jinxia mengangguk. Tangannya yang menggenggam liontin kini seolah menyalurkan energi yang membuat setiap gerakannya lebih presisi. Bayangan lain mencoba menyerang dari belakang. Namun ia menoleh sekilas, mengayunkan tangannya, mendorong lawan itu ke lantai. Dengan gerakan yang ringkas dan mematikan, tidak ada kebrutalan berlebihan, hanya kendali sempurna atas setiap langkah dan pukulan. Anak itu menatapnya. Matanya mulai berbinar sedikit, meniru gerakan tubuh Ye Jinxia dalam ketakutan yang bercampur kagum. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, perlindungan penuh, kekuatan yang nyata, dan tekad yang tidak bisa digoyahkan. Di pintu masuk,
bayangan lain muncul. Lebih banyak, lebih cepat. Mereka berkoordinasi, mencoba mengepung. Tetapi setiap langkah mereka sudah diprediksi. Ye Jinxia bergerak seperti bayangan sendiri. Menghindar, menangkis, memanfaatkan momentum lawan untuk membuat mereka saling bertabrakan. Bunyi benturan senjata dan langkah kaki memenuhi ruang. Namun, tidak ada panik, hanya ritme yang teratur, menyesuaikan dengan napas dan gerakan Ye Jinxia. Tiba-tiba, seorang bayangan berlari ke arah anak itu, mencoba memisahkannya. Ye Jinxia